silakan Ibu Ellen. Ibu Ellen, kami beri waktu 10 menit sebelum nanti kita beranjak ke Ibu Irma. Oke, ini saya 10 menit, berarti saya langsung membagikan saja ya Pak ya tentang bukunya ya. Ya. Oke. Jadi kalau begitu saya akan minta bantuan Bu Marta ya untuk share. Karena kebetulan saya pakai tab Bapak Ibu, jadi kalau saya share nanti nggak kelihatan wajah saya. Sedangkan saya ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Marta. Jadi buku Vera Takut Gelap ini yang akan kita bedah di dalam kesempatan hari ini. Dan ini sekali lagi dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia pada tanggal 23 April, dan ini merupakan puncaknya karena 23 April kemarin kita melaunch lomba video ya, lomba video storytelling. Beberapa teman-teman sudah berpartisipasi dan kita akan announce pemenangnya hari ini. Mungkin bisa ke next slide, Bu Marta? Ya, terima kasih. Jadi kenapa kami dari Busur Emas berusaha mengembangkan buku cerita anak ini? Ya. Kami sangat tahu bahwa di Indonesia tidak kuranglah buku cerita anak. Tetapi yang masih kurang adalah, mungkin bisa di slideshow Bu Marta? Oke, terima kasih. Yang masih kurang adalah buku cerita yang bisa dipakai sebagai alat therapeutic storytelling. Itu yang mungkin masih belum ada di dalam konteks negara kita Indonesia ini. Nah, di Indonesia ini, karena ini belum ada, dan sebenarnya tidak cuma di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, saya melihat buku-buku yang terkait dengan therapeutic storytelling itu belum terlalu ada. Maka karena itu, saya akan mencoba bersama-sama dengan teman-teman yang ada di dalam konteks Yayasan Busur Emas untuk bisa mengembangkan ini di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi buku ini Bapak Ibu kami yang versi bilingual kami memang adakan. Panitia mungkin bisa bantu untuknya. Jadi untuk ini memang kita adakan di yang versi bilingual kita adakan di Indonesia, tapi versi yang full bahasa Inggris kalau mau Bapak Ibu bisa beli di Amazon, itu sudah tersedia di Amazon. Karena memang sekali lagi buku cerita yang bisa dipakai sebagai alat therapeutic storytelling itu belum banyak. Itu yang kita coba isi. Gap-gap itu yang kita coba isi. Karena memang storytelling itu kan atau bercerita itu adalah salah satu cara yang paling natural untuk kita mengajar, untuk kita belajar. Kalau teman-teman di sini saya tahu ada banyak yang berinteraksi dengan anak-anak. Biasa kalau kita ngajar anak, kalau di lembaga-lembaga tuh pasti ada kegiatan bercerita ya di dalam program-program kita. Karena memang itu cara yang paling natural untuk kita bisa menyampaikan sesuatu. Bahkan tidak cuma di dalam mengajar dan belajar, kalau kita lihat di dalam konseling, karena saya tahu di sini juga banyak konselor dan juga ada coach. Bercerita itu sebenarnya juga salah satu teknik atau metode yang dikembangkan untuk bisa mengatasi resistensi klien. Karena klien itu kalau kadang kita tanya, belum tentu mau dia terbuka. Tapi kalau kita bercerita, kalau ceritanya menarik, biasanya dia akan pay attention. Khususnya kalau anak-anak ya, karena anak-anak senang sekali dengerin cerita yang menarik. Nah, dengan demikian, cerita ini bisa mengatasi atau melewati resistensi klien, khususnya dalam hal ini adalah klien-klien anak. Jadi makanya kita masuk kepada buku cerita anak. Dan ini juga ada satu studi ya dari Langton and Langton. Sudah lama sekali ini ditemukannya dari tahun 89. Dan nanti dalam waktu dekat Busur Emas akan mengadakan free talk show tentang the science of storytelling. Jadi kita akan mengupas tentang neuroscience. Ya, neuroscience ilmu tentang bagaimana otak itu bekerja, tentang storytelling itu seperti apa. Apakah yang dikatakan Langton and Langton dari tahun 89 ini masih valid atau tidak? Dan sedikit bocoran, itu masih valid sampai sekarang, bahkan sudah lebih dikembangkan lagi. Jadi teman-teman yang mau mengikuti bisa follow Instagram ataupun Facebook dari Yayasan Busur Emas untuk mengetahui jadwalnya. Nah, di situ dikatakan Langton dan Langton yang pertama kali mengatakan bahwa cerita itu adalah suatu metode yang bisa dengan lembut bisa masuk karena dia nggak butuh respon, tetapi dia akan menstimulasi pikiran, dia akan menstimulasi ide-ide untuk problem solving, dia akan menstimulasi ketika ada resonansi pengalaman, artinya ada keserupaan dalam hal pengalaman.
Ini yang membuat cerita itu bisa cepat masuk tanpa harus orang itu berpikir saya mesti meresponi secara verbal bagaimana, tapi dia akan menstimulasi pikiran. Itu yang menyebabkan kenapa cerita itu bisa sangat terapeutik sebenarnya. Nah, sayangnya memang natur cerita yang seperti ini, bahwa dia bisa sangat terapeutik, dia bisa mengatasi resistensi, itu belum terlalu dimanfaatkan dengan adanya tools-tools yang bisa mengimbangi. Karena kalau ceritanya tidak mengikuti format therapeutic storytelling, memang agak sulit untuk menjadikan cerita tersebut sebagai therapeutic storytelling tool. Makanya sekali lagi, itu yang mendorong kami untuk bisa mencoba mengembangkan tools ini, karena kita melihat natur cerita yang bisa mengkapitalisasi respon stimulasi itu belum terlalu ada. Dan ini kami kembangkan sebagai suatu seri. Jadi mungkin Bu Marta bisa pass on ke next slide. Nah, ini adalah Ayang dulu ya. Mungkin panitia juga bisa bantu monitor mic ya. Ini adalah bagian dari seri namanya Vera and Sisters. Ini somehow tulisannya agak berantakan karena mungkin dari saya formatnya agak berbeda dengan laptop dari tim kami. Tapi hopefully tetap bisa cukup jelas bahwa ini adalah bagian dari Vera and Sisters, di mana seri ini pertamanya adalah masih yang tadi ya, masih ini. Ini adalah pertamanya tentang Vera takut gelap, tetapi dalam waktu dekat di bulan Juni nanti, tanggal 27 Juni tepatnya, itu hari Minggu, kita akan launch seri yang kedua dari buku Vera takut gelap ini, yaitu Vera frustasi. Nah, jadi kalau di buku pertama kita membahas tentang perasaan takut, di buku yang nanti kita launch di bulan Juni itu akan membahas tentang perasaan frustasi dan bagaimana menolong anak-anak mengatasi perasaan frustasi. Dan nanti kita akan terus mengembangkan buku-buku cerita anak untuk jenis-jenis emosi yang lain, supaya ini bisa sekali lagi menjadi alat bantu bagi orang tua, alat bantu bagi para guru yang menghandle anak-anak usia dini, supaya bisa tahu caranya untuk meresponi anak-anak, dan ada contoh-contoh konkret. Kadang kalau cuma dikasih konsep tanpa contoh konkret bagaimana itu terjadi di dalam interaksi anak, kadang grasp-nya itu agak sulit secara penuh gitu. Tapi dengan adanya contoh cerita, bagaimana kata-kata dari orang-orang di sekitar anak ini ketika ia frustasi, bagaimana kata-katanya ketika dia takut, itu menolong untuk memberikan gambaran yang lebih konkret. Jadi ini dimaksudkan untuk itu. Dan karena ini masih pre-launch, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan buku yang kedua ini, Bapak Ibu bisa melakukan pre-order ke Ibu Marta, nomornya tercantum di sini. By the way, kalau Bapak Ibu nanti menginginkan materi ini, Bapak Ibu juga bisa info ke Bu Cynthia. Nanti Ibu Cynthia akan bekerja sama dengan Bu Marta untuk bisa mengirimkannya secara free kepada Bapak Ibu semua. Jadi ini bisa dipesan, sedang ada diskon 30% kalau Bapak Ibu memesannya sebelum tanggal 31 Mei. Nanti setelah itu kita sudah berlaku dengan harga normal, yaitu 80.000. Jadi ini sekilas infonya, dan mungkin bisa lanjut lagi Bu Marta. Nah, di dalam buku Vera takut gelap yang kita bedah saat ini, Bapak Ibu yang akan didapat di dalam buku itu adalah satu, mengetahui cara meresponi yang empatik ketika anak takut. Kadang ketika anak itu mengalami ketakutan, by the way, nanti saya di info Pak Jose, waktu saya sampai 25 menit katanya, jadi saya bisa agak lama ya. Ketika anak itu takut, kadang kita sebagai orang dewasa tahu, oh iya, saya mesti merespon ini secara empati. Tetapi respon yang empati itu kayak gimana ya? Nah, kadang pertanyaan itu yang muncul dan susah untuk terbayang. Tetapi dengan adanya buku ini, di mana di dalam cerita itu dirajut respon-respon yang empatik, itu diharapkan bisa menolong entah orang tua, entah guru, untuk bisa tahu, oh ya, respon empatik itu kayak gitu. Jadi, oh ya, saya berarti responnya harus kayak gitu ketika anak itu takut. Kemudian di dalam buku itu kita juga rajutkan teknik-teknik untuk anak bisa belajar menenangkan diri sendiri. Karena kan kita harus empower anak-anak kita. Nah, salah satu teknik yang paling sederhana yang sudah kita coba masukkan, ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah teknik yang kita sebut teknik bernapas. Anak itu sudah dibuktikan dengan penelitian. Ketika anak usia dini, mulai dari usia 3 tahun, anak sudah bisa diajari bagaimana teknik bernapas
untuk bisa menolong dia menenangkan dirinya. Dan teknik bernafas ini terkesan sangat sederhana dan sangat simple, tapi powerful. Dan ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih jauh tentang bagaimana sih bernafas itu kok bisa berdampak secara psikologis, ada satu buku yang sangat baik judulnya The Psychology of Breath. The Psychology of Breath, jadi psikologi bernafas. Dia bukunya cuma membahas bagaimana bernafas itu mempengaruhi psikologis kita. Jadi ketika kita mengajari anak kita bernafas dengan teknik tertentu, seperti yang diajarkan oleh, kalau dalam konteks buku Vera, oleh kakaknya Vera, diajarkan kepada Vera, itu ternyata menolong menenangkan, karena ketika kita bernafas dengan cara yang dalam, teratur, ketika kita bernafas dengan nafas yang lebih cepat dan tidak teratur, itu di dalam tubuh kita ada dua sistem saraf yang aktif. Either yang aktif adalah saraf simpatetik ataukah yang aktif adalah saraf parasimpatetik. Ketika kita bernafas secara teratur, kita mengaktifkan saraf parasimpatetik, dan itu membuat saraf parasimpatetik itu akan mengirimkan pesan ke otak kita bahwa everything is okay. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu koneksinya langsung gitu ya. Sedangkan kalau kita bernafasnya tidak teratur atau cepat, maka yang aktif adalah saraf simpatetik. Dan ketika saraf simpatetik ini aktif, dia akan mengirimkan pesan ke otak bahwa ada sesuatu yang kita perlu waspadai. Jadi terus berjaga-jaga, jadi kita nggak tenang. Jadi bernapas itu kesannya sederhana, tetapi sekali lagi sangat powerful karena koneksinya langsung ke otak. Karena itu fungsi fisiologis yang otomatis. Jadi ini sesuatu yang bisa diajarkan kepada anak sejak usia dini. Dan di situ kita juga memasukkan konsep yang namanya kalau di konseling dan psikoterapi itu sebagai desensitization atau desensitisasi. Desensitisasi ini apa? Desensitisasi ini adalah ketika kita mencoba membuat anak yang takut terhadap sesuatu itu pelan-pelan berkurang takutnya, tetapi tidak dengan sesuatu yang drastis, tapi perlahan-lahan. Jadi kalau di contoh buku Vera, bagaimana ruangan itu dibuat gelapnya dari pertama pakai lampu yang redup dulu, terus lampunya lebih redup lagi. Jadi ceritanya lampunya bisa diatur tingkat keterangnya ya. Terus nanti kalau udah oke, beberapa hari kemudian lebih redup lagi, sehingga itu menjadi sesuatu yang gradual atau bertahap. Dan teknik ini, teknik desensitisasi ini adalah teknik yang sangat common di dalam dunia terapi, khususnya terapi behavioral. Jadi alirannya dari Skinner. Kalau teman-teman di sini yang psikolog mungkin tahu ada Skinner yang dia mengembangkan teknik terapi secara behavioral. Jadi ini yang banyak dipakai juga. Jadi ada teknik-teknik terapi yang kita masukkan ke dalam buku tersebut. Sehingga walaupun kesannya itu cerita anak yang sederhana, tetapi kalau pemakainya, dalam hal ini orang dewasanya ya, pemakainya paham, oh ya ternyata ini latar belakangnya begini, oh ya ternyata ini latar belakangnya ini bisa dipakai untuk cara ini, itu akan sangat memperkaya untuk bisa menolong anak-anak mengatasi perasaan takut. Bukan cuma perasaan takut terhadap gelap saja, tetapi juga takut terhadap berbagai hal. Waktu itu kebetulan buku ini di-launch di bulan Oktober tahun lalu. Dan ketika itu di-launch, kita waktu itu launch ada sekitar hampir 200 lebih lah peserta acara launchingnya. Waktu itu kita sekaligus bikin seminar. Sama nanti di Juni kita juga akan bikin seminar. Sedikit bocoran, nanti di bulan Juni untuk buku yang kedua, kita akan buku kedua ini lebih banyak tentang emotion coaching. Jadi kemarin kita udah bahas sedikit pengantar tentang emotion coaching bagi anak. Nanti di seminar di bulan Juni tanggal 27 kita akan bahas itu lebih mendalam. Bagaimana emotion coaching itu bisa dipakai di dalam mengatasi perasaan-perasaan negatif anak. Oke, balik ke sini. Jadi sekali lagi ketika kita bisa melihat itu dengan konteks, oh ini latar belakangnya begini, buku itu menjadi lebih hidup, buku itu menjadi lebih powerful. Karena Bapak Ibu tahu, oh ya ini dipakainya bisa kayak gini, ini dipakainya bisa kayak gini. Ya nggak cuma sekedar alat bercerita saja. Selain itu juga di dalam buku itu dirajutkan bagaimana statement-statement atau kalimat-kalimat yang bisa membuat anak itu merasa bahwa it's okay loh kalau saya takut. Seringkali anak itu besar, tumbuh, berkembang dengan pemahaman yang salah bahwa saya nggak boleh takut. Padahal itu salah sekali. Takut itu atau adanya perasaan takut itu adalah bagian dari kita sebagai manusia. Kalau kita udah nggak punya perasaan takut,
kemungkinan besar ada yang salah di dalam diri kita sebagai seorang manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu nggak punya perasaan takut sama sekali. Bapak Ibu mau nyebrang jalan, ada kendaraan lagi melaju dengan cepat, Bapak Ibu nggak takut. Tentu Bapak Ibu akan langsung berjalan, akan menyeberang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa perasaan takut itu sebenarnya dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa supaya kita bisa survive. Segala perasaan yang ada di dalam diri kita itu anugerah, baik itu perasaan positif, baik itu perasaan negatif. Cuma kadang-kadang karena judulnya adalah perasaan negatif, jadinya kita punya persepsi negatif. Padahal ada perasaan negatif yang sehat dan ada perasaan negatif yang tidak sehat. Jadi yang kita perlu pilah bukan antara positif dan negatif saja, tetapi kita perlu pilah di antara perasaan negatif ini, mana perasaan negatif yang sehat, mana perasaan negatif yang tidak sehat. Contoh kayak tadi, kalau menyeberang jalan ada yang melaju, kita takut menyeberang, itu kan perasaan negatif yang sehat, perasaan takut yang sehat. Dan justru itu harus dipertahankan untuk bisa ada. Artinya apa? Artinya anak pun perlu diberi pemahaman bahwa tidak semua perasaan takut itu salah ataupun tidak baik. Dan it's okay kalau kadang-kadang kita punya rasa takut, it's normal. Tidak berarti kita lemah, tidak berarti kita tidak baik. Tapi kadang kan anak dengan keterbatasan usianya, dia mungkin hidup di dunia ini baru 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, kemampuan dia untuk memaknai masih sangat terbatas, dia masih sangat butuh bantuan dari kita orang dewasa untuk bisa memahami dunia ini secara lebih tepat. Kalau tidak ada bantuan dari orang dewasa di sekitarnya, anak itu sangat besar kemungkinannya untuk bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah terkait dengan berbagai emosi negatif yang ia miliki. Itu kenapa masih banyak juga orang dewasa yang sampai sekarang punya emosi negatif atau pemaknaan terhadap emosi negatif yang salah. Saya pun juga awalnya demikian sebelum saya masuk ke dalam dunia ini. Ya, saya terus belajar dan belajar. Jadi bagaimana menolong anak memaknai bahwa perasaan takut itu normal? Statementnya, kalimatnya kayak gimana sih? Itu kita rajutkan di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian juga yang kita lakukan adalah kita mencoba menginspirasi anak. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Langton and Lecton, ketika kita bercerita, otomatis ketika ceritanya menarik tentunya ya, itu akan menstimulasi pikiran si pendengar untuk memikirkan tentang cerita itu, untuk berinteraksi dengan cerita itu. Sehingga ketika anak yang merasa takut atau memiliki isu tentang perasaan takut ini mendengar ceritanya si Vera, itu kayak ada koneksi di dalam dirinya dengan diri si Vera. Ini kita yang sebut sebagai mirroring gitu ya. Itu mengaktifkan, kalau di neuroscience namanya mirror neuron. Jadi di dalam otak kita ada mirror neuron. Dan itu akan aktif ketika kita mendengar cerita yang kayaknya serupa dengan pengalaman kita. Dan karena itu aktif immediately, otomatis ketika kita mendengar cerita yang serupa tadi, maka itu yang bisa membuat dia bypass resistensi, sehingga itu langsung masuk dan menstimulasi, oh iya ternyata dia begini ya lakukannya, oh ternyata ini kayak gini ya. Itu yang membypass ya, karena sekali lagi di otak kita ada yang namanya mirror neuron. Jadi itu juga itu yang kita coba rajutkan di dalam cerita tadi untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak yang mengalami isu dengan perasaan takut. Ketika kami launch, tadi saya sempat singgung ya, itu ada satu ibu yang dia cerita, wah ternyata anaknya itu waktu itu kebetulan mau semester, kan kita launch di bulan Oktober, jadi dia di akhir tahun kemarin anaknya itu harus menghadapi ujian semesteran, pertama kali anak kelas 1 SD ada ujian semesteran. Dan anaknya tuh anxious, cemas gitu ya, karena sebelum-sebelumnya di TK kan nggak pernah ujian, ini pertama kali akan ujian. Ternyata dengan teknik yang diajarkan di buku Vera, dia pakai dengan teknik bernapas, itu bisa menolong dia lebih calm untuk menghadapi ujiannya. Jadi teknik-teknik ini tidak hanya dipakai untuk perasaan takut gelap saja, tapi berbagai jenis perasaan takut itu bisa dipakai. Bahkan sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak, untuk dewasa pun juga bisa dipakai teknik-teknik ini. Cuma memang kita kontekskan ini, kita packagekan ini untuk anak-anak. Bungkusnya kita bungkus sedemikian sehingga itu menarik untuk anak-anak, karena dengan demikianlah anak-anak bisa dengan cepat sekali lagi menyerap hal-hal tersebut dengan adanya bypass yang diakibatkan oleh mirror neuron tadi. Hal lain yang kita coba rajutkan di dalam buku ini adalah mengenalkan kata-kata terkait perasaan kepada anak-anak.
Jadi bagaimana anak bisa mengenal, oh takut tuh kayak gimana sih? Oh, takut tuh kalau duk 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 duk, itu berarti ada perasaan takut. Jadi anak itu bisa melabel apa-apa yang dia alami dengan, oh ini tuh takut, oh ini tuh apa gitu ya. Kalau nanti di buku yang frustasi kita juga jelaskan bagaimana mengenali dan melabel perasaan frustasi. Karena studi itu juga, hasil penelitian juga sudah menunjukkan ketika otak manusia mampu memberikan identifikasi dalam bentuk label, nama gitu ya. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Itu ternyata immediately otaknya itu menjadi lebih calm. Dia lebih cepat masuk ke dalam yang kita sebut calm state, ya. Kondisi pikiran yang tenang, lebih dekat ke frekuensi alfa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak senang dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Itu sudah menjadi kayak fitrahnya manusia. Kita nggak senang dengan hal-hal yang nggak pasti. Kita pengennya yang pasti-pasti. Tapi ketika menghadapi kehidupan kan banyak ketidakpastian. Nah, bagaimana kita menolong anak paling tidak dalam hal ini mengalami sesuatu yang lebih pasti, artinya dia bisa lebih mengenal, iya ini ternyata namanya takut, dan takut itu kayak begini. Jadi itu lebih clear, lebih fix, lebih certain buat dia. Dibanding ketika dia masih bingung, ini apa sih, ini kayak gimana sih, ini mestinya gimana sih, itu kan nggak pasti. Jadi ketika dia bisa mengidentifikasi, dia bisa melabel, itu semua akan membuat anak-anak ini jadi lebih cepat masuk ke dalam calm state. Dan ini sekali lagi sudah dibuktikan oleh penelitian. Ya. Dan mungkin saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah satu quote yang saya ambil dari buku Vera Takut Gelap. Ya. Jadi, tapi ini versi yang bahasa Inggris ya, yang kita jual di Amazon. Jadi ada satu scene, ada satu skenario di dalam buku tersebut. Vera itu menangis gitu ya, karena dia konflik dengan kakaknya yang berusaha, tanda kutip, memaksa. Niatnya mau menolong supaya nggak takut lagi, tetapi dengan cara yang tidak bisa diterima. Akhirnya Veranya menangis. Dan kebetulan dia kalau di seri Vera and Sisters, dia selalu punya dua kakak. Ada namanya satu Kea, yang satu lagi namanya Patty. Jadi ketika dia konflik dengan Kea, kemudian Patty datang untuk bisa menolong Vera untuk bisa mengelola perasaannya dengan lebih baik. Dan ini adalah salah satu statement yang disampaikan oleh Patty. It's okay, Vera, to be scared at times, and it's also okay to cry when you feel overwhelmed by our feelings. It does not mean that you are weak. Jadi dia bilang, it's okay, Vera, kalau kita tuh takut kadang-kadang. Dan oke juga loh kalau kita nangis, kalau kita merasa kewalahan sama perasaan-perasaan kita. Menangis tuh nggak berarti bahwa kamu lemah. Ya, jadi dengan adanya pemahaman yang disampaikan di momen yang pas, maka itu akan membuat anak itu jadi lebih paham tentang bagaimana memaknai emosi. Oh ya, ternyata kalau saya punya perasaan kayak begini itu nggak berarti saya lemah. Anak-anak sangat butuh dibantu untuk bisa memiliki pemahaman yang tepat tadi. Sekali lagi, mereka baru hidup di muka bumi ini cuma 3 tahun, paling lama 7-8 tahun kalau anak usia dini. Seberapa kemampuan mereka untuk memaknai hal-hal yang kompleks ini kalau kita tidak bantu. Jadi sekali lagi buku ini dibuat dengan niatan tadi untuk bisa menjadi alat bantu bagi orang tua, bagi para guru, supaya bisa menolong anak-anak untuk lebih lagi berkembang dalam hal sosial emosionalnya. Sosial emosional adalah satu bidang yang selalu terkait, nggak bisa dipisahkan. Kadang kita misalkan ini sosial aja atau emosional aja, tapi faktanya adalah ketika emosional kita terganggu, pasti itu akan berdampak kepada sosial kita. Jadi makanya even di dalam dunia pendidikan itu selalu digabungkan stimulasi sosial emosional, karena memang itu dua-duanya nggak bisa terpisahkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait buku Vera, karena nanti dari kita ada 2 narasumber, ada Mbak Irma di sini yang sudah bersedia berbagi juga dengan kita. Saya kenal Mbak Irma sudah lama dari zaman saya menjadi konsultan di Bank Dunia, dan Mbak Ina ini juga sepak terjangnya luar biasa di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Jadi saya mungkin akan meng-handover kepada Pak Jose untuk bisa menjembatani kami berdua. Silahkan Pak Jose. Oke, terima kasih Ibu Ellen yang sudah men-trigger kita di pagi menjelang siang ya, tentang buku Vera Takut Gelap yang juga ditulis oleh Ibu Ellen Patricia sendiri ya. Jadi rupanya di dalamnya ada
dari cerita yang begitu sederhana ternyata ada dinamika emosi dan juga pesan-pesan yang disisipkan yang tanpa sengaja bisa menjadi tools bagi kita sebagai orang tua atau pendamping anak-anak untuk melakukan terapi kepada anak saat mereka mengalami ketakutan. Nah, bagaimana buku ini lalu dipandang, kita tafsirkan juga, kita lihat lebih dalam lagi, lebih tajam lagi dalam perspektif di luar pengarang ya. Karena ada satu buku judulnya itu The Death of the Author ya, matinya sang pengarang. Jadi ketika Bu Ellen menulis buku ini dalam arti tertentu ya Bu, bukan mati yang lain, tapi dalam arti tertentu pengarangnya sudah mati. Dan buku ini bebas kita tafsirkan sebagai pembaca-pembaca ya. Kita yang akan menulis buku ini menurut pikiran kita dan menurut perspektif kita masing-masing. Nah, saya ingin mengundang ada Dr. Irma Yuliantina ya. Beliau untuk mengkritisi ataupun juga meletakkan buku ini dalam konteks dan perspektif yang lain. Saya undang Bu Irma, silakan Ibu Irma. Selamat pagi Pak Jose. Pagi Bu Irma. Ya. Waktu Ibu 30 menit ya. Baik, terima kasih Pak Jose, Mbak Ellen. Senang sekali ketika diundang untuk membedah buku ini, buku Pera Takut Gelap. Nah, ini bukunya, buku Pera Takut Gelap. Luar biasa, dan memang saya akan menyampaikan dari sudut pandang saya, karena penulisnya sudah tidak lagi ikut andil ketika saya membaca ya Pak Jose, gitu maksud Pak Jose barusan. Jadi saya berpikir dengan pikiran saya sendiri. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya? Oke, apa sudah terlihat di tayangan? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu Irma. Oke, kita akan melihat bagaimana buku yang luar biasa. Ini bukunya Mbak Ellen banget loh Pak Jose. Iya, saya mengenal Mbak Ellen dan luar biasa bukunya Mbak Ellen banget ya. Bagaimana nanti ada ilmu Mbak Ellen nih di sini yang tidak saya temukan di buku lainnya. Jadi untuk pertama kita beri aplaus dulu dong buat Mbak Ellen. Saya belum pernah menemukan hal ini di buku-buku bacaan yang lain, tetapi di sini menemukan. Bapak Ibu yang luar biasa nih, berarti yang datang ke sini juga peserta-peserta yang hebat nih Mbak Ellen ya. Tidak banyak yang ingin hadir, bagaimana sih membedah satu buku, apalagi ini buku cerita anak, pasti sebenarnya buku ini gitu kan. Jadi kita lihat, mari kita lihat di sini. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai dengan bagaimana sih sebenarnya tadi buku ini kata Mbak Ellen ini adalah sebagai terapi. Nah selama ini kita melihat gangguan emosi pada anak-anak itu macam-macam. Ada ketidakmampuan untuk menunjukkan tingkah laku yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, ketika di mall misalkan, nah sekarang nih lagi musim-musim ke mall, meskipun pandemi banyak yang ke mall juga nih Pak Jose. Anaknya mau sesuatu, ibunya nggak boleh teriak, gelundungan tuh di lantai. Nah, itu kan kemampuan untuk menunjukkan tingkah laku yang tidak tepat, dan itu seringkali kita temukan dan kehidupan sehari-hari nih Pak Jose. Kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan untuk membangun pertemanan dengan teman sebaya. Nah ini juga Mbak Ellen yang seringkali terjadi. Jadi anak-anak ketika pertama kali ketemu dengan temannya itu ada perasaan takut. Mereka nggak mau langsung membaur gitu kan. Ada kecemasan mungkin di dirinya mereka. Kemudian yang ketiga adalah mudah merasa depresi atau cemas karena alasan-alasan kecil. Nah ini sepertinya yang ketiga ini nih yang sedang diangkat oleh Mbak Ellen. Jadi bagaimana kecemasan itu, takut gelap. Kemudian tadi buku yang kedua juga itu kayaknya dari kecemasan juga nih sama gitu kan. Kemudian yang ketiga memiliki gangguan gejala tertentu saat menghadapi masalah. Ada anak yang takut, mohon maaf ya, ngompol tiba-tiba. Nah itu kan ada yang responnya seperti itu. Jadi ini hal-hal gangguan emosi yang ada di sini nih Mbak Ellen, itu bisa menjadi inspirasi Mbak Ellen untuk menulis banyak buku nih. Oh, serial ini Bu ya? Iya, serialnya nggak habis-habis nih dari 4 ini, dan itu banyak ditemukan sama kita di sehari-hari. Dan dilalahnya nih. Orang tua, ini respon orang tua terkait problem anak tersebut, yang pertama adalah menganggap
bahwa hal tersebut sesuatu yang wajar. Ya udahlah, nangis mah biarin, nanti juga berhenti sendiri. Atau dia kalau takut nanti juga udah gede nggak takut lagi, biasa aja gitu kan. Ada juga tadi saya lihat di chat ada yang marah juga terhadap anaknya. Jadi kalau anaknya nangis, sebenarnya dia takut anaknya nangis. Yang ada bukan dibantu, Tenangkan. tapi malah dimarahin gitu kan. Yang ada masa gitu aja takut gitu kan. Nah, anak yang ada tambah takut nih Pak Jose. Bukannya dia merasa tenang, merasa aman gitu, tapi anaknya merasa malah takut. Nah, yang ketiga adalah melakukan terapi. Nah, inilah yang Mbak Ellen coba tawarkan kepada orang tua di sini, bagaimana melakukan terapi melalui mendongeng. Karena terapi itu sendiri banyak nih jenisnya Pak Jose. Jadi ada terapi menggunakan kartu emosi. Ini ada beberapa kartu ya yang biasanya kita tunjukkan kepada anak, lalu dijelaskan apa sih dampak negatifnya. Lalu terapi juga pakai art terapi, boleh melukis, membuat batu, menggambar. Ada terapi musik, terapi bermain, dan terapi mendongeng. Nah, saat ini yang dilakukan oleh Mbak Ellen adalah terapi mendongeng. Kenapa sih pakai terapi mendongeng? Terapi mendongeng itu pemulihan trauma. Bahkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara konkret, itu bisa kita jelaskan melalui mendongeng. Di sini ada tahapan tingkat dongeng ya, the fairy tale stage itu untuk usia 3-6 tahun. Tadi dijelaskan untuk usia berapa sih sebenarnya hal ini. Nah, kalau secara teorinya nih Mbak Ellen saya baca itu 3-6 tahun. Jadi itu mendongeng tentang hal-hal yang sifatnya tidak konkret, fantasi gitu, sifatnya fantasi. Termasuk gelap itu kan takut itu kan fantasi. Nggak ada bentuknya kalau kita lihat takut itu. Nah, itu bisa menggunakan dan dongeng itu menjadi ajang yang tepat untuk menjelaskan hal-hal yang fantasi itu kepada anak. Nah, ini secara teori sebelum anak-anak itu masuk ke dalam realistic stage, dia masuk juga ke the fairy tale stage itu di usia 3-6 tahun, sehingga di sini sangat pas kalau dongeng itu menjadi terapi pemulihan baik itu trauma maupun kehidupan sehari-hari ya. Kayak takut gelap sebenarnya mungkin bukan trauma ya, tetapi itu kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat di sini. Buku ini buku luar biasa, tapi kecemasan pada anak tentang takut gelap. Saya sangat setelah membaca buku ini nih Pak Jose, saya terinspirasi malah. Kayaknya saya juga bisa bikin nih buku untuk terapi gitu kan. Jadi ini luar biasa nih buku ini, menginspirasi saya juga. Tidak hanya sekedar untuk anak, untuk orang tua, tapi kayak saya yang sudah gak punya anak kecil, menginspirasi, oh iya ya, ini adalah hal penting gitu kan. Dan ada hal-hal menarik di buku ini, mari kita lihat ya, apa saja sih hal menariknya. Nah, yang pertama, Mbak Ellen sangat senang sekali saya melihat hal di buku ini. Yang pertama saya baca di sini adalah mengajarkan ya, kalau saya melihatnya buku ini tuh Pak Jose tidak hanya untuk anak kalau saya melihat, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang tua. Jadi kepada orang tua sebenarnya ini ketika kan ini baru gelap saja di kehidupan kan anak tuh banyak takut dengan segala macam kan gitu kan. Nah, buku ini memberikan inspirasi sebetulnya kepada orang tua bahwa ketika anak-anak merasa takut, anak-anak takut, maka orang tua itu bisa diinspirasikan di buku ini adalah merespon anak secara empati agar anak merasa bahwa kita bisa menerima dia. Artinya anak tuh juga merasa nyaman, merasa aman dan membangun kepercayaan dengan anak sebagai pondasi. Jadi pondasinya di sini saya lihat Mbak Ellen meletakkan kepercayaan anak. Itu anak tuh harus percaya dulu nih kepada orang tuanya gitu kan. Itu sebagai pondasi saya melihatnya. Saya tidak tahu nih Mbak Ellen begitu atau tidak. Ini kacamata saya nih Pak Jose, saya bebas nih sekarang. Pokoknya kita bebas menafsirkan. Bebas menafsirkan. Jadi saya melihat pondasi itu dulu yang pertama yang disimpan Mbak Ellen, bahwa saling percaya antara anak dan orang tua. Bagaimana anak merasa orang tuanya juga berempati sama dia. Ini ada di kata-kata, kamu aman Vera, kami melindungimu. Jadi
Vera akan merasa nyaman dan dilindungi. Rasa dilindungi itu penting. Ketika anak merasa dilindungi, dia akan menyampaikan apapun. Tetapi beda kalau misalkan belum apa-apa, takut, apa-apa takut. Nah, itu anak gak akan lagi bicara ke orang tuanya. Kalau respon orang tuanya udah marah di kata pertama. Tapi kalau respon orang tua atau orang dewasa di sekelilingnya berempati dan anak merasa bahwa juga dia dilindungi di situ, maka dia akan menyampaikan dengan nyaman apa yang dia rasakan. Itu yang saya tangkap. Dan ini saya lihat bisa untuk apapun kasusnya. Jadi tidak hanya di buku ini. Ini luar biasa bukunya, buku parenting ini sebenarnya ini. Bukan hanya sekedar untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah di parafrase lagi di sini bagaimana orang tua itu harus memahami apa yang dirasakan oleh anak, termasuk daya hayal anak. Ada bayangan hitam seperti burung raksasa menakutkan. Ya respon orang tuanya, mana ada burung gitu. Nah, jangan sampai begitu tuh respon orang tuanya. Tetapi orang tuanya juga di sini memahami. Bahkan di situ diperlihatkan ya, setelah ini tuh kalau nggak salah dia ngelihat bintang-bintang ya sama dua kakaknya gitu, melihat bintang-bintang dengan dua kakaknya itu loh di luar tuh seperti itu gitu kan. Jadi direspon, tetapi direspon positif. Jadi kalau misalkan kita ingin menunjukkan enggak kok nggak gitu, tetapi itu dengan sesuatu yang konkret, bukan menyalahkan anak. Itu yang kedua di buku ini. Kemudian, nah ini selama ini kadang kita tidak memberitahu kepada anak bagaimana caranya kalau dia menghadapi masalah. Bagaimana kalau takut, kadang hanya marah aja. Atau kadang kita gini, udah nanti juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi membiarkan saja, memarahi atau membiarkan. Tetapi tidak memberikan cara. Di buku ini orang tua diajarkan untuk mengajarkan bagaimana sih teknik atau tools untuk anak menenangkan dirinya. Di sini kakaknya menyampaikan, aku ajari sesuatu yang akan menolongmu merasa tenang ya. Ini kalau nggak salah tangannya di perut gitu ya, perutnya mengembang gitu ya, kalau nggak salah di buku itu, gitu kan. Jadi anak merasa nyaman, anak ada pelampiasan dia pikirannya itu kalau saya melihat di sini anak dialihkan fokusnya. Jadi fokusnya anak tuh dialihkan tidak ke rasa takutnya, tetapi kepada hal lain yang lebih positif, itu mengalihkan perhatian anak. Ini salah satu mengalihkan perhatian anak kalau saya melihat di sini. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini yang paling saya senengin, Mbak Ellen. Ini kata-kata ini yang paling seneng. Ini coaching banget nih. Nggak saya temukan di buku lainnya. Ini Pak Jose nggak saya temukan di buku lain loh. Ya ini khas Bu Ellen nih, betul nih. Iya kan, kalau kita tahu bagaimana Mbak Ellen ini, kita tahu bahwa ini coach banget di sininya gitu kan. Karena Bu Ellen kalau ngobrol sama saya selalu begini nih pertanyaannya nih Bu. Nah, kan Mbak Ellen banget ini. Jadi kalau dari semua buku yang ada di sini nih, mana yang paling saya senangi? Yang ini yang paling saya senangi. Dan ini tidak saya temukan di buku lainnya. Keren banget. Ini memberikan inspirasi. Jadi ini memberikan kepada orang tua, kepada kita semua nih, termasuk saya juga, kita tuh harus terbiasa berkomunikasi dengan anak dan menanyakan ide anak. Sehingga anak juga bisa memecahkan masalah dengan dirinya sendiri. Gitu ya Mbak Ellen ya? Dengan dirinya sendiri katanya gitu kan Pak Jose? Selalu gitu tuh sama Mbak Ellen, dengan dirinya sendiri. Vera, menurutmu apa hal lain yang dapat menolongmu untuk tidak takut pada kegelapan? Kita kadang luput menanyakan kepada anak. Tapi di buku ini kita diajarkan bagaimana sebenarnya anak mungkin juga punya ide bagaimana dia mengatasi rasa takutnya tersebut. Nah inilah yang perlu kita bangun nih Mbak Ellen. Ini keren banget, luar biasa. Makasih banget nih, saya juga makasih ya atas ide-ide seperti ini. Ini hebat, keren, dan bisa dilakukan untuk semua rasa takut kalau menurut saya. Ini kan baru contohnya takut gelap, tetapi untuk semua rasa takut bisa. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana memahami orang tua itu memahami rasa takut anak dan memberikan keyakinan pada anak. Jadi
memahami rasa takut, tetapi juga memberikan keyakinan pada anak bahwa perasaan apapun, kalau kata Mbak Ellen itu rasa takut itu kadang sehat. Takut yang sehat katanya Mbak Ellen gitu kan. Jadi terkadang kita takut itu penting loh, takut. Kalau nggak punya takut, nyebrang langsung aja nyebrang, yang ada kelindes ya. Tapi karena kita takut, kita hati-hati lirik kanan lirik kiri kan gitu ketika menyeberang gitu. Nah itu jadi takut itu penting loh gitu kan. Jadi kita juga memberikan keyakinan pada anak-anak bahwa perasaan apapun itu penting ada di hidup kita gitu kan. Dan itu tidak apa-apa loh kita punya perasaan-perasaan seperti itu, tapi bagaimana kita mengelola perasaan itu. Gitu. Jadi di sini juga memberikan keyakinan pada anak-anak, tidak Vera, tidak apa-apa bila kadang kita merasa takut, dan tidak apa-apa juga menangis bila merasa kewalahan menghadapi perasaan itu. Itu tidak berarti dirimu lemah, gitu kan. Jadi nggak apa-apa loh kamu merasakan hal-hal seperti itu. Jika luapan emosimu itu harus menangis, ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Jadi menangis itu boleh loh, gitu kan. Nah itu keren banget nih. Ini buku yang penuh inspiratif, Pak Jose. Jadi dari buku ini bukan hanya cerita untuk anak, saya melihatnya. Untuk anak iya terapi. Di situ bagaimana anak-anak diajarkan untuk dia menyelesaikan sendiri masalahnya, menyampaikan pendapatnya, kemudian diajarkan bagaimana dia bisa lepas dari rasa takut itu, tetapi juga mengajarkan kepada orang tua bagaimana merespon rasa cemas atau takut anak dengan beberapa langkah. Ini saya simpulkan nih Mbak Ellen. Terserah saya dong ya, buku ini saya menyimpulkan. Jadi di buku ini step yang pertama adalah membangun kepercayaan sebagai fondasi awal. Step yang kedua adalah memahami apa yang dirasakan oleh anak. Step ketiga adalah memberikan cara atau teknik agar anak bisa mengatasi kecemasan atau ketakutannya sendiri. Step keempat adalah teknik komunikasi dengan anak agar anak dapat menyampaikan ide, harapan, keinginan, atau cara memecahkan masalah dari sudut pandang anak. Jadi kalau selama ini kita kan memecahkan masalah dari sudut pandang orang tua, tetapi di sini dari sudut pandang anak. Dan yang terakhir adalah memahami rasa takut anak dan memberikan kepercayaan pada anak. Jadi kalau menurut saya ini step-step ini nih bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi rasa cemas pada anak. Terima kasih Mbak Ellen. Ini tips yang saya temukan di buku cerita ini nih. Buku cerita ini menghasilkan tips ini nih Pak Jose gitu. Jadi Ibu Bapak selamat menikmati karya indah yang penuh makna untuk anak maupun orang tua. Selamat untuk Mbak Ellen, Patricia terus berkarya untuk anak-anak. Terima kasih. Wah, ini apa yang disampaikan Bu Irma ini bisa menjadi satu buku tersendiri nampaknya ya. Jadi sebuah buku dari buku gitu ya. Kan itu banyak tuh. Jadi ada buku induknya lalu dia merespon buku itu menjadi cerita tersendiri. Menjadi ulasan tersendiri gitu ya. Nanti Bu Irma buat buku mengulas Bu Ellen, saya membuat buku mengulas Bu Irma. Wah, lucu kan? Oke. Baik, kita sampai ke sesi Q&A, pertanyaan-pertanyaan. Ini ada banyak sekali sudah tanya juga di chat room. Saya harus tanya ke Bu Ellen dan panitia, apakah kita hanya chat room atau nanti bisa raise hand nih baiknya? Boleh raise hand juga nggak apa-apa sih Pak. Ya, raise hand kita kombinasikan ya, biar seru, biar terlihat tidak hanya kita bertiga yang ada di sini gitu. Oke, silakan yang pertama yang mau tanya langsung, saya persilahkan untuk angkat tangan, raise hand, silakan. Kalau enggak akan saya bacakan dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Yang ini sudah ada. Oh, sudah ada. Pak M. Latif. Ya. Oh, Pak M. Latif, silakan. Mana Pak M. Latif? Oh ya Pak, halo. Pak Latif, silakan Pak Latif. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Ellen sama Bu Irma terkait presentasinya ya, terkait buku Vera Takut Gelap ini dan pandangannya baik sebagai praktisi maupun ini ya penulis. Ya, saya ingin tanyakan yang pertama, inspirasi apa yang melatar belakangi buku ini dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dan anak setelah baca buku ini. Yang kedua,
apakah buku ini bisa dipakai untuk read aloud untuk balita. Nah, kebetulan pas banget nih, anak saya kan berumur 3 tahun ya. Setiap malam itu dia tidak mau tidur karena lampunya dimatikan gitu loh, dan tidak mau. Ada enggak dari trik pembaca buku ini supaya bisa berefek gitu pada anak kita? Terus terkait tumbuh kembang anak, Bu, apakah ada dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan psikologisnya saat tidur lampu tidak dimatikan? Dan saya yang tambah satu lagi nih terkait yang teknik pernapasan, apakah bisa diajarkan kepada anak usia balita dan bagaimana caranya? Terima kasih. Halo, ini pertanyaannya diborong Pak Latif nih, Bu. Mau Oke. lanjut lagi, Bu? Ada yang bertanya lagi atau mau dijawab langsung? Satu dulu kali, Bu Ellen. Oke. Nanti mungkin saya jawab sebagian, Mbak Isma juga bisa jawab sebagian ya, kayaknya karena ada hal-hal yang mungkin saya pikir lebih pas kalau Mbak Irma yang menjawab. Oke, kalau tentang apa yang menginspirasi gitu ya, mungkin itu dari sisi saya sebagai penulis. Yang menginspirasi saya pribadi untuk bisa menulis buku ini adalah sekali lagi dari hasil pengamatan saya melihat bahwa minim sekali buku-buku yang bisa dipakai untuk menjadi alat terapeutik storytelling, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi sebelum saya menulis buku ini, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan lah untuk melihat buku-buku yang ada apa aja gitu ya, yang terkait dengan social emotional. Karena memang kalau di kami di Busur Emas kan kita fokusnya kepada coaching, counseling, dan learning. Jadi learningnya pun akan lebih banyak kepada social emotional learning. Dan ketika saya melihat, oh ya kayaknya ada gap nih di sini. Nah, spirit kami dalam hal ini Busur Emas adalah apapun program kami, selalu yang kami buat adalah program-program yang mengisi gap. Program-program yang itu saat ini belum ada dan diperlukan sehingga kita bisa mengisi kebutuhan tersebut. Kalau program itu sudah ada, biasanya kita nggak masuk ke sana. Karena kalau sudah ada buat apa? Biasanya kita akan kembangkan program-program yang memang itu belum ada sehingga sekali lagi bisa mengisi gap yang ada, bisa mengisi kekosongan yang ada. Nah ini kami lihat menjadi salah satu kekosongan. Makanya saya berusaha mengisi kekosongan itu dibantu juga dengan teman-teman yang lain dalam hal mengadministrasi acara dan lain sebagainya. Jadi itu yang melatar belakangi. Kemudian kalau inspirasi, kenapa saya mulai dengan perasaan takut? Karena kalau di dalam dunia psikologi, kita mengenal ada yang namanya perasaan primer, ada perasaan sekunder. Jadi perasaan sekunder itu adalah perasaan yang muncul karena saya merasakan perasaan primer. Contoh, saya bisa jadi takut tentang sesuatu. Misalkan ini ada orang yang mau menyerang saya. Awalnya mungkin saya takut dulu, tetapi pas saya takut, itu kan di otak. Makanya sekali lagi kami akan mengadakan talk show lagi nanti tentang the neuroscience of storytelling. Jadi bagaimana itu bisa cara kerja otak. Ketika saya takut, kan saya bisa meresponinya dengan fight, flight, atau freeze kalau secara psikologis. Fight itu saya akan melawan, flight itu saya akan menghindar, freeze itu saya jadi kayak diem kaku, nggak tahu bisa ngapa-ngapain. Ya. Dalam aplikasinya, kalau anak-anak contohnya, ini juga terjadi. Kalau fight dia akan melawan, dia membantah, dia akan berdebat. Tapi kalau flight itu dia akan berusaha menghindar dari kita. Kalau freeze dia akan kayak nge-freeze, nggak tahu, diem aja atau diajak ngomong diem aja nggak ngomong apa-apa. Itu dia nge-freeze dan. Nah, kalau saya berandai-andai saya takut dan kemudian karena saya takut saya meresponnya dengan fight, kemungkinan saya akan merasakan perasaan marah karena saya takut sehingga saya jadinya fight. Jadi sekali lagi secara sequencing, secara urutan ada yang namanya emosi primer dan emosi sekunder. Nah, di antara berbagai jenis perasaan itu yang paling primer ya, itu adalah perasaan takut. Itu terkait dengan sekali lagi struktur otak manusia. Karena takut itu terkait dengan survival. Tadi kan entah kita mau nyebrang jalan atau dulu zaman manusia batu ketika harus berburu, mereka harus punya rasa takut terhadap hal-hal yang tahu-tahu ada bunyi. Itu biasanya muncul perasaan takut karena mereka perlu survive di hutan. Karena takut ini adalah perasaan yang paling primer, jadi waktu itu saya putuskan saya mulainya dengan perasaan takut karena itu adalah perasaan yang paling primer. Tetapi kemudian untuk buku yang kedua saya riset lagi. Buku yang kedua kan tentang perasaan frustasi nanti yang kita akan bahas.
Saya lihat apalagi nih, selain takut, perasaan yang paling umum dialami oleh anak usia dini. Ternyata salah satunya adalah perasaan frustasi. Kenapa? Karena ketika anak masih usia dini kan dia sedang belajar banyak sekali hal. Segala sesuatu tuh hampirnya baru buat mereka gitu ya. Jadi mereka sedang belajar banyak sekali hal. Nah, ketika kita belajar hal-hal baru, tidak jarang kita frustasi. Makanya untuk konteks anak usia dini, perasaan frustasi itu menjadi salah satu perasaan yang paling sering dialami. Jadi untuk yang kedua kita putuskan kita. Jadi perasaan apa yang akan kita bahas itu ada basicnya kenapa kita pilih perasaan-perasaan tersebut. Nah, semoga itu menjawab untuk pertanyaan nomor 1 ya. Yang berikutnya saya lupa Jose apa pertanyaannya. Yang kedua itu read a lot, Bu. Read a lot untuk anak balita. Read a lot. Oke. Apakah buku ini bisa dipakai untuk kegiatan read aloud untuk anak balita usia 3 tahun ke atas ya? Nah, ini mungkin Mbak Irma nih yang lebih pas, karena Bu Irma yang lebih banyak berinteraksi dengan anak usia dini. Silahkan Bu Irma. Jawabannya pasti cocok. Gimana Bu Irma? Ini seperti yang sudah disampaikan ya Pak Jose, secara teoritis gitu kan. The fairy tale stage itu memang usia 3-6 tahun. Jadi tadi kalau usia anaknya 3 tahun nih pas banget nih buku ini bisa dibacakan Pak. Dari 3 tahun itu sudah bisa dibacakan bahwa buku ini mengandung beberapa fantasi, nggak masalah untuk anak usia 3 tahun itu sudah bisa disampaikan gitu kan. Dan ini Mbak Ellen, membacakan buku kalau menurut saya dan teori gitu kan, itu yang paling bagus itu bukan oleh ibu-ibu loh Pak Jose, justru oleh ayahnya. Oh. Karena cara berpikir ibu dengan cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga ketika menyampaikan itu berbeda. Gitu. Kalau saya terbalik Ibu. Nah itu. Anak saya yang bacain untuk saya. Iya, itu juga bisa seperti itu. Tetapi yang merespon kan, kalau yang merespon ibunya dengan yang merespon ayahnya itu akan berbeda. Oh. Kalau ibunya itu akan muter-muter, tapi kalau ayahnya akan langsung pada tujuan. Jadi Pak siapa tadi? Pak Latif ya. Pak Latif. Jadi Pak Latif semangat ya membacakan buku ceritanya nih buat buah hatinya gitu kan. Untuk Pak Latif nih. Jadi sangat pas banget. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kalau tidur terus nggak dimatiin, itu bagaimana pengaruhnya? Kalau saya baca-baca nih, pengaruhnya itu adalah adanya paparan cahaya. Jadi kalau ada paparan cahaya saat tidur, maka itu akan mengganggu terhadap hormon tubuh. Jika hormon tubuh terganggu, maka ada beberapa kesehatan yang terganggu, mulai dari obesitas, depresi, diabetes, kanker, insomnia, kemudian tekanan darah tinggi. Jadi baiknya memang kalau tidur itu harus gelap ya, karena fungsi tubuh juga mengabarkan kepada, jadi mata kan memberikan pesan kepada fungsi tubuh yang lain, kalau gelap itu dia harus istirahat, tetapi kalau nyala dia tidak istirahat. Itu fungsi tubuhnya seperti itu gitu. Jadi memang baiknya tidur itu ya gelap gitu. Oke. Begitu mungkin. Terima kasih Irma. Ada Ibu Agnita sudah raise hand. Silakan open mic-nya Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Ellen dan semuanya. Assalamualaikum Bu Irma. Pertanyaan saya begini. Saya dari Malang, mohon maaf. Begini, kan banyak orang tua itu yang suka nakut-nakutin Pak, Bu Ellen ya. Nanti kalau nakal disuntik dokter atau ditangkap Pak polisi. Nah, kejadiannya pada saat kami ada tema profesi, mengundang mereka, polisi dan dokter pada saat pemeriksaan kesehatan, si anak itu jadi sampai kejang-kejang gitu. Nah, itu apakah takutnya itu wajar atau bagaimana? Kemudian apa yang harus kami lakukan kepada anak-anak yang seperti itu yang ada di lembaga PAUD kami? Itu aja, terima kasih. Ya, menarik nih. Kayaknya semua orang takut akhirnya. Bu Ellen, ada tanggapan atau Bu Irma nih? Boleh Bu Ellen dulu, nanti saya tambahkan. Ya. Oke. Ya, sebenarnya ketika kita memberikan informasi, oke, kalau nanti kamu melakukan ini, nanti akan terjadi ini ya. Itu bukan sesuatu yang salah, artinya kan kita memberikan tahu konsekuensi.
Yang kita perlu waspadai adalah satu, konsekuensinya itu realistis nggak? Ya, kalau misalkan kalau kamu nakal ke polisi, rasanya nggak realistis ya konsekuensinya gitu. Artinya kan kalau kita mau, konteks kita sebagai orang dewasa kan kita mau menolong untuk bagaimana dia bisa hidup di dalam dunia yang nyata. Jadi yang kita beritahukan dia adalah ya bagaimana dia bisa lebih mengenal lagi dunia yang nyata. Kalau yang tadi kan adalah bagaimana kita menggunakan hal-hal yang sebenarnya tidak realistis untuk bisa membuat anak, tujuannya biasanya membuat anak itu nurut. Jadi orang yang dilakukan adalah membuat anak nurut dengan mengarang cerita yang tidak realistis dan tidak sehat. Kenapa? Karena anak jadi punya persepsi yang salah terhadap apa sih tugasnya Pak Polisi. Bukannya nangkepin penjahat, tapi nangkepin anak nakal, which is nggak tepat. Ya. Jadi sekali lagi itu tidak cuma tidak sehat, tapi membuat persepsi yang salah. Nah, apakah salah orang tua ingin anak menurut? Tentu tidak. Bagaimana taat terhadap aturan, taat terhadap tata tertib, itu kan juga sesuatu yang harus kita stimulasi di dalam diri anak. Nah, tapi sekali lagi tidak dengan cara menakut-nakuti. Mungkin nanti juga Mbak Emma akan menambahkan, kalau di dalam anak kan ada yang namanya tahap perkembangan moral development stage. Nah, moral development stage ini kan kita perlu fasilitasi, artinya ketika dia melakukan sesuatu, kita ingin saya melakukan ini karena saya tahu inilah yang benar, bukan karena saya takut. Termasuk ketika saya ngomong ke papa mama, saya ngomong karena saya tahu inilah yang benar yang saya lakukan, bukan karena saya takut nanti papa marah, saya takut nanti mama marah. Jadi bagaimana kita menstimulasi anak untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan karena takut. Nah, ini yang kita kadang luput. Gitu ya, kadang luput bahwa ketika kita mau anak itu nurut cuma sekedar kita nggak stres, cuma sekedar kita nggak repot. Padahal sekali lagi yang kita ingin adalah anak itu menurut karena dia tahu inilah yang seharusnya ia lakukan. Dan apakah ada tempat untuk anak tidak menurut? Mestinya ada. Kenapa? Karena nanti tuh di dalam dunia orang dewasa seperti yang kita alami juga, tidak semua orang kita sependapat. Artinya anak juga perlu belajar dari kecil bagaimana caranya meresponi situasi-situasi ketika ia tidak sependapat dengan orang tuanya. Orang tua pengen A, anak pengen B. Bagaimana hal-hal ini diresponi? Dia akan belajar dari pengalaman. Bagaimana orang tuanya berusaha memahami dari sudut pandang dia, bagaimana orang tuanya juga berusaha untuk berdiskusi, bernegosiasi. Itu kan hal-hal yang kita harapkan bisa tumbuh di dalam diri. Jadi balik kepada yang tadi, harapannya respon-respon seperti itu yang bisa dilakukan orang tua ketika anak itu memiliki pendapat yang berbeda, keinginan yang berbeda, bukan dengan menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak realistis. Kalau sudah keburu tadi ditakut-takuti gitu ya, sehingga anak punya persepsi yang salah, tentu mau nggak mau persepsinya harus dibenarkan. Nah, ini pasti akan takes time. Karena sama lah kayak bikin rumah gitu. Dulu saya backgroundnya pernah belajar arsitektur soalnya. Kalau kami dapat arsitek nih, dapat tugas renovasi, itu biasanya lebih berat daripada tugas bangun rumah baru. Kenapa? Kalau bangun rumah baru gampang, kita mulai dari tanah kosong. Tapi kalau renovasi itu lebih berat, harus mikirin ini nanti kalau kayak gini, ini efek yang ke sini gimana? Kalau yang bagian ini diruntuhin, ini ada efeknya nggak ke tiangnya, dampak yang lain. Jadi pertimbangannya jauh lebih banyak biasanya kalau renovasi dibandingkan kita bikin rumah baru dari tanah kosong. Jadi apakah bisa diperbaiki? Persepsinya tentu bisa, cuma prosesnya akan lebih panjang. Satu caranya ya orang tuanya akan bilang, menurut saya pribadi penting untuk orang tua jujur pada anak. Karena anak juga akan belajar jujur. Karena apa yang dilakukan orang tua itu biasanya anak akan modeling. Jujur dalam arti gini, misalkan saya bilang, maaf ya nak, papa atau mama waktu itu salah memberikan informasi. Tugas Pak Polisi itu bukan nangkapin anak nakal kok. Tugas Pak Polisi itu nangkapin penjahat, dan kamu bukan penjahat. Papa mama tahu kamu bukan penjahat. Jadi Pak Polisi tidak akan menangkap kamu karena kamu bukan penjahat. Jadi ada hal-hal yang kita sampaikan, kalau memang salah ya kita bilang salah dan kita bilang maaf. Kenapa ini penting? Karena dari situ anak belajar. Kalau nanti di kemudian hari, pastinya saya yakin tidak ada dari kita yang tidak pernah salah memberikan informasi. Ketika dia salah memberikan informasi, dia tahu bagaimana caranya dia harus meresponi.
yaitu dengan minta maaf, kemudian memberikan informasi yang tepat. Nah, kemudian ketika hal ini dilakukan, biasanya itu pun juga perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena itu balik lagi dengan cara kerja otak. Ada sambungan antar neuron itu kan ketika diulangi dia sudah menjadi sesuatu yang tebal. Kalau informasi bahwa dia nangkepin anak nakal itu sudah menjadi sesuatu yang tebal di otak anak, butuh waktu untuk membangun neuron baru yang ketebalan mielinnya, sambungan antar neuronnya itu mengalahkan ketebalan dari sambungan keyakinan yang lama. Itu kenapa pasti akan take time, tapi apakah bisa? Pasti bisa. Semoga bisa membantu ya. Dan silahkan Bu Irma untuk bisa menambahkan. Makasih Bu Ellen. Oke, makasih. Jadi yang pertama di sini sebenarnya kata penting ya kalau saya melihat, kenapa sih orang tua itu menakut-nakuti gitu kan? Karena ingin cepat. Nah, sekarang yang harus kita balik adalah ini kita di masa atau di zaman anak-anak tuh sekarang tuh lebih kritis. Jadi dia itu kalau melakukan sesuatu harus tahu apa sebabnya. Dulu ingat nggak kita duduk di pintu, nggak boleh duduk di pintu, nanti susah dapat jodoh. Apa kita tanya, emang ada hubungannya jodoh dengan pintu? Enggak, kita langsung nurut aja kan zaman dulu. Tetapi anak-anak sekarang nih Bu, pasti anak-anak nanya, apa sih hubungannya? Nah, dari situ aja kita tahu bahwa sekarang ini baiknya kita menyampaikan kenapanya. Jadi kalau misalkan tadi misalkan, kenapa sih harus lampunya nyala gitu kan? Nah, tentu saja itu dengan bahasa anak ya, dengan bahasa anak agar tubuh misalkan bisa istirahat. Kalau lampunya nyala, nanti matanya terus terus akan bekerja gitu karena ada cahaya gitu kan. Itu jadi hal-hal kecil kadang kita merasa emang anak ngerti. Percayalah, anak tuh tidak bahasa kasarnya tidak sebodoh ya. Bahasa kasarnya apa, bahasa yang lebih halusnya apa ya, tidak sebodoh yang kita bayangkan. Mereka juga bisa memahaminya, apalagi kalau dari kecil kita sampaikan. Jadi kata kuncinya adalah menyampaikan kepada anak-anak kenapa dia harus melakukan itu kata kuncinya, bukan ditakut-takutin. Bahkan tadi yang Bu Ellen inspirasikan, lakukan dialog dengan anak. Kalau itu tidak boleh dilakukan atau misalkan apa nih untuk mengatasi hal tersebut, maka kamu punya pendapat lain nggak tentang itu biar hal tersebut tidak terjadi lagi. Bukan berarti kalau nakal polisi lewat loh gitu kan. Nah, tetapi bagaimana nih caranya biar nggak terjadi lagi gitu kan. Jadi melalui diskusi atau dialog. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana dari anak-anak solusinya itu juga sangat membantu itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kuncinya parenting ya. Iya betul. Ada Pak Mokcong, silakan Pak. Oke. Ya saya Pak. Dulu. Silakan. Ya, silakan Pak Andi. Ya, Andi dari Semarang ya. Thank you Bu Ellen, thank you Bu Irma, thank you Pak. Ya, untuk cara yang hari ini. Saya sudah beli buku, anak saya sudah baca. Itu perlu anak saya yang baca atau saya yang baca? Dua harus berapa kali? Atau suruh baca. Karena masih anak saya masih takut. Dia takut untuk naik ke atas sampai dua. Kalau kamu naik dulu, begini itu aja. Dan tadi kan misi saya tadi ada saran apa? Nah, kalau tadi kan ada buku tentang frustasi, itu juga bagus. Nah, kalau saya berusaha di Ellen mana menghadapi dibully ketika anak-anak dibully. Nah itu kalau ada cerita lagi ya itu bagus. Oke, baik. Thank you. Makasih Pak. Ya, ini menarik. Ada pesanan selanjutnya nih, Mbak Ellen. Bu Irma harus ada uang dengar nih. Iya, biasalah. Oke, saya ke Bu Angelika dulu deh. Bu Angelika silakan. Ada dua pertanyaan. Makasih Pak. Ya. Pagi Bu Ellen, Bu Irma.
Bung Yose, Bu Ya. Marta semua. Pagi. Ini saya mau tanya terkait gangguan emosi anak tadi kan poin-poinnya ya. Ini saya melihat bagaimana kalau orang tua sendiri mengalami gangguan emosi tersebut gitu. Apakah saat membacakan buku ini akan terbantu juga atau gimana gitu? Khususnya orang tua yang mengalami pasca trauma gitu ya. Tapi ingin anaknya juga menjadi lebih baik gitu kan. Ya. Itu pertanyaan Menarik. saya. Terima kasih Bu. Ya, Bu Ellen atau Bu Irma dulu gantian. Bu Irma dulu yang duluan. Untuk anak-anak dengan pasca trauma ya Bu ya. Ya. Ya, jadi tentu saja untuk anak-anak pasca trauma ini karena trauma dia jadi harus diterapi. Nah, saya tidak tahu traumanya trauma apa ya Bu Angel tadi. Orang tuanya yang pasca Orang tuanya, trauma Bu, yang Bu. trauma. Orang tua. Nah ini jadi ketika orang tuanya kalau boleh traumanya ini sih kebutuhan emosi dasarnya nggak terpenuhi, itu keempat kebutuhan dasar, terus udah mengalami fight, flight, dan freeze itu Bu. Jadi saat anak masih balita. Ya iya. Jadi tentu saja. Jadi sekarang udah pasca sih. Oke, berarti tentu saja orang tuanya ketika menjadi orang tua kan di sini orang tua yang dalam kondisi normal aja menghadapi anak-anak itu kan butuh kita belajar lagi ya. Contohnya kayak tadi butuh belajar lagi bagaimana menghadapi anak-anak gitu kan. Apalagi anak-anak dengan kondisi saat ini gitu kan. Kondisi saat ini tuh Pak Jose anak-anak lebih berat loh. Secara emosi anak-anak di masa pandemi itu lebih berat secara emosional karena mereka yang harusnya bermain bebas, mereka nggak bisa bermain bebas, yang biasanya mereka harus bertemu dengan teman-temannya. Jadi secara emosional mereka juga bebannya lebih tinggi di masa pandemi ini karena mereka tidak tersalurkan. Mereka kan harusnya bermain bebas, bercengkrama, menyalurkan emosinya. Nah sekarang tidak tersalurkan. Nah kalau saya berpendapat jika orang tuanya juga dalam proses dia pemulihan, maka harus ada orang dewasa lainnya yang mendampingi anak tersebut gitu. Jadi bukan hanya orang tua tersebut, orang tua kandung misalkan, orang tua kandungnya ya dalam kondisi pemulihan gitu. Karena tadi role model ya, anak itu kadang kalau dalam kondisi pemulihan kan bisa saja dia mengalami masa-masa yang dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu kan. Nah tentu saja diperlukan pendamping yang lainnya gitu. Kalau saya sih berprinsip harus ada pendamping lainnya, Bu. Itu lebih anaknya safety gitu kan. Itu karena masa saat ini anak pun pada masa yang berat sebetulnya. Ya. Itu secara emosional. Jadi pandemi itu yang paling terdampak kalau menurut saya ya secara sosial, Mbak Ellen, itu adalah anak-anak. Itu secara emosional gitu. Mereka yang harusnya main bebas, mereka yang harusnya bercengkrama, berlari-lari, kan nggak boleh sekarang. Lari keluar nggak boleh gitu. Itu mungkin orang tua juga saya. Banyak yang suka berlari, Bu Irma. Lari dari masalah. Lari dari kenyataan. Bu Ellen silakan menjawab Pak Mokcong ya. Ya, terima kasih. Dan sedikit menyambung mungkin tentang pemulihan. Jadi saya sepakat kalau kita masih dalam proses pemulihan, tadi Bu Irma sudah menjelaskan. Nah, bagaimana kalau kita sudah melewati masa pemulihan tersebut? Tentu kan kita tahu kalau masa pemulihan itu, kalau kita dipulihkan samalah kayak luka ya. Kita sudah pulih tapi kan bekas ada, ya walaupun kita sudah pulih bekas ada. Apakah itu akan terus berdampak? Mungkin ya, mungkin tidak, tergantung bagaimana kita terus meresponi. Karena kalau ngomongnya tentang pulih 100%, rasanya nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa pulih 100%. Saya pun juga tidak menilai diri saya sudah pulih 100%, dan saya yakin kalau ada orang di muka bumi ini yang bisa bilang saya pulih 100%, either orang itu denial, gitu nggak mau mengakui fakta yang ada, atau mungkin dia nggak punya awareness gitu ya tentang hal ini. Karena nggak mungkin ada manusia yang bisa pulih 100%. Artinya apa? Artinya kan berarti kalau gitu semua orang tua beroperasi dengan kondisi dia masih terus perlu pemulihan, cuma mungkin tidak terlalu major, ya, tapi masih terus perlu pemulihan. Nah, dan yang bisa dilakukan orang tua apa kalau dia sudah melewati pasca di masa di mana dia sudah tidak, dia masih terus perlu pemulihan sebagaimana layaknya manusia lainnya.
tapi pemulihannya tidak terlalu major, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan tentu ya terus-menerus memulihkan diri. Tadi saya dengar Bu Angelica mention tentang 4 kebutuhan dasar dan juga tentang respon fight, flight, freeze yang juga sudah dialami. Jadi yang saya tangkap sepertinya Bu Angelica pun juga sudah punya pemahaman yang cukup dalam sebenarnya tentang hal ini. Ya. Dan kita semua yang kita bisa lakukan adalah continue to walk on the path dari healing journey tadi. Sampai di tempat tujuan 100% nggak mungkin, tapi semakin kita pulih, itu pasti dampaknya juga akan terasa ke anak-anak. So, dan saya yakin ketika Ibu Angelica tadi mengatakan itu, saya punya dugaan yang sangat kuat, Bu Angelica actually sudah berjalan di atas path itu. Dan I think I would like to congratulate you gitu ya on that, karena tidak semua orang tua juga punya pemahaman bahwa kita semua ini perlu dipulihkan terus-menerus. So again, congratulations for walking on that path. Dan kita berjalan bersama-sama, kita semua, saya juga kita berjalan bersama-sama untuk bisa terus menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, terkait tadi yang ditanyakan Pak Andi, apakah ini anaknya yang baca atau itu dibacakan oleh orang tua? Tergantung dari buku ini mau dipakai sebagai apa. Kalau buku ini cuma dipakai sebagai alat, sebagai buku cerita biasa, ya tentu sangat bisa. Ya. Itu bisa dibaca oleh anak, dan anak juga bisa dapat inspirasi juga mungkin dari cerita itu. Tapi kalau buku ini mau dipakai sebagai alat therapeutic storytelling, mau tidak mau harus ada orang dewasa yang terlibat di dalam kegiatan bercerita tadi. Karena kalau therapeutic storytelling itu komponen, di sini saya lihat ada beberapa teman yang sudah ikut webinar tentang bagaimana melakukan therapeutic storytelling. Jadi kalau saya mengulang, semoga nggak apa-apa ya, kita refresh. Ya. Ketika mau melakukan ini sebagai therapeutic storytelling, komponen toolsnya ada, tetapi perlu ada skill. Kalau ada tool nggak ada skill nggak bisa. Sama kayak kita punya pedang, tapi kita nggak tahu gimana cara mainin pedang juga percuma. Jadi harus toolnya ada, tapi skillnya juga harus ada. Nah, dalam hal ini buku ini adalah tools yang bisa dipakai sebagai therapeutic storytelling, tapi perlu ada skill therapeutic storytelling. Dan untuk teman-teman yang waktu itu ikut webinar bagaimana melakukan therapeutic storytelling, kan kita belajar salah satu komponen terbesar di dalam therapeutic storytelling ada di dalam diskusi antara orang dewasa dengan anak tentang cerita tersebut. Kalau diskusi ini tidak terjadi, maka kemungkinan untuk ini menjadi alat therapeutic storytelling itu memang agak kecil. Jadi sekali lagi, kalau ini mau dipakai untuk orang dewasa, perlu ada keterlibatan orang dewasa khususnya dalam memfasilitasi diskusi. Nah, bagaimana orang dewasa bisa memfasilitasi? Orang dewasa perlu paham dulu background buku ini gimana. Oh, jadi ketika buku ini bercerita tentang tadi teknik untuk bernapas, ini bisa dipakai untuk apa nanti di dalam diskusi. Kemudian tadi, responnya kayak gini. Contoh misalkan, wow, ternyata ketika Vera dibilang, it's okay, kamu aman nak, ada kami yang melindungi kamu. Menurut kamu gimana ya kira-kira perasaan kita? Kita tanya ke anak, terus anaknya mungkin dia akan merasa happy, bla bla bla. Oke, jadi kalau kamu lain kali takut, kamu pengennya mama ngapain? Atau kamu pengennya papa ngapain? Ya. Dari situ anak akan mulai, oh ya ini mama atau papa peduli terhadap saya. Mama atau papa ingin supaya saya ini bisa merasa tidak takut, dan mama atau papa juga mau mendengarkan pendapat saya. Di situ proses terapinya mulai terjadi. Ya. Ketika anak dia merasa aman, ketika anak itu merasa bahwa dia terlindungi. Jadi diskusi antara orang dewasa dengan anak itulah yang merupakan salah satu komponen terbesar untuk menjadikan proses ini terapeutik. Tapi kalau ini sekali lagi hanya sekedar buku cerita biasa, tentu bisa sekedar dibaca oleh anak. Dan bukan berarti anak tidak dapat inspirasi, bisa. Jadi levelnya tergantung mau dipakai di level yang mana. Semoga bisa menjawabnya. Ya, menarik. Terima kasih Bu Ellen. Ya, Ibu Shirley. Ya. Yang Ibu. Ya, silakan Bu Shirley. Izin saya mau bertanya, bagaimana cara membangun rasa takut yang sehat? Karena kan
anak saya baru 2 tahun setengah, dilarang untuk misalnya manjat-manjat atau ke tempat yang berbahaya itu sulit untuk dibawa, itu berbahaya gitu. Jadi sampai sekarang tidak takut dengan itu? Kadang kalau misalkannya dilarang nanti balik lagi, dilarang nanti balik lagi. Padahal itu kan tempat yang kayak misalkannya dia suka manjat ke meja, nanti manjat yang berbahaya menurut kami. Jadi akhirnya kami takutin, awas ada cicak. Memang nurut, tapi setelah itu nanti balik lagi. Wow, hebat anak ibu ini, luar biasa. Pencerahannya bagaimana supaya kami memberikan rasa takut yang benar buat anak kami. Gimana tuh Bu? Takut yang positif lah. Takut yang sehat ya. Ya. Jadi sebenarnya sekali lagi tadi kita tuh harus ngasih tahu ke anak kenapa sih nggak boleh manjat. Kan jadi bukan ditakuti ya? Bukan ditakuti. Jadi Bu Sherly, anaknya tuh nggak ngerti kenapa nggak boleh manjat. Padahal manjat tuh menyenangkan loh. Dari atas tuh bisa ngelihat apapun tuh enak gitu kan. Kenapa sih nggak boleh gitu? Katanya ada cicak, orang cicak apa-apa kok ada lagunya. Jadi mungkin baiknya, rasa takut yang sehat di sini. Jadi kita mengunggihnya, boleh nggak manjat? Boleh. Tapi kalau manjat itu di sini kita harus berpegangan dan memastikan itu aman bagi kita, sehingga nggak jatuh adiknya gitu, adik atau kakaknya nggak jatuh. Kenapa kita khawatir jatuh? Kan takut jatuh itu sehat loh. Karena kalau jatuh bisa terluka dan kita jadi sakit gitu. Jadi boleh nggak ketika manjat itu takut? Boleh. Rasa takut ketika manjat tuh boleh ada. Karena kita takut jatuh maka kita hati-hati. Nah itu sehat kan di situ takutnya. Gitu. Jadi kita ngasih taunya kenapa nggak boleh manjat. Atau misalkan kita boleh manjat tetapi dipastikan kitanya aman gitu, nggak terjatuh gitu kan. Jadi kalau misalkan mau manjat, pijakannya harus yang aman ya, yang kotaknya besar, jadi tidak terpleset gitu. Kita ngajarin seperti itu gitu kan kepada anak. Jadi selama ini termasuk saya dulu nih, kan belum punya ilmunya Mbak Ellen, dulu saya juga anak-anak kecil sama nakut-nakutinnya. Jadi kita harus ngasih tahu kenapanya. Dan takut itu penting ada untuk kita lebih hati-hati. Gitu. Kalau saya dari pandangan saya begitu Mbak Ellen. Ya, terima kasih Bu Irma. Wah, tipsnya keren. Bu Ellen ada tanggapan lagi nggak? Ya, saya setuju sekali sih dengan yang disampaikan oleh Bu Irma ya. Jadi menjelaskan kenapanya itu anak akan menolak, walaupun memang kalau kita kan kalau anak usia dini kan daya ingatnya tidak sebaik orang dewasa gitu ya. Jadi sangat mungkin kita ngomong hari ini besok dia udah lupa gitu ya. Jadi dan itu normal. Karena apa? Karena dia masih dalam proses untuk bisa menguasai dorongan hatinya. Kemampuan, kalau kita lihat secara psikologi perjalanan, kemampuan orang untuk bisa fully sepenuhnya menguasai dorongan hati itu kan baru terbentuk utuh di usia 18. Jadi kalau dia baru 3 tahun sampai dengan 6 tahun itu masih jauh banget lah perjalanan dia untuk bisa mampu menguasai secara utuh dan penuh emosinya dia. Jadi bisa jadi hari ini dia tahu, udah dijelasin, oh ya ini nggak boleh manjat, seperti yang tadi dilakukannya sudah sangat baik dia. Tapi karena besok dia pengen manjat lagi, keinginannya ada. Keinginannya itu tidak terkuasai dengan baik, akhirnya mengalahkan apa yang sudah dikasih tahu kemarin. Sehingga itu akan menjadi fenomena yang normal terjadi. Kenapa saya bilang normal? Karena kadang pun kita orang dewasa juga yang mestinya, saya yakin ini rata-rata yang sudah di Zoom Room ini sudah 18 tahun ke atas. Ya, artinya kemampuan kita untuk menguasai emosi secara otaknya, struktur otak tuh udah ada. Tapi anggaplah yang ini kebetulan di masa pandemi banyak yang naik berat badan, termasuk saya juga naik sedikit. Kadang kita tahu ini makannya udah nggak perlu lagi gitu ya. Sebenarnya makan bukan karena lapar, makan karena pengen. Itu kan berarti ada dorongan hati kan, yang kita either kita kuasai atau kita responi. Ya. Itu pun kita sebagai orang dewasa kadang ya udah deh makan aja, walaupun kita tahu sebenarnya mungkin jam makannya udah lewat. Walaupun mungkin udah bikin komitmen, udah pokoknya setelah jam 8 udah nggak makan lagi. Tapi mungkin jam 9 suami datang bawa makanan yang enak banget, akhirnya ya udah makan lagi. Jadi kadang pun kita sebagai orang dewasa belum sepenuhnya bisa 100% menguasai dorongan-dorongan hati kita. Bisa dibayangkan
kita yang sudah penuh saja ada di tahap itu. Kalau kita nggak penuh, seperti anak-anak yang di usia 3-6 tahun itu, lebih rendah lagi kemampuan mereka untuk menguasai dorongan-dorongan hatinya, walaupun mereka tahu, oh ya ini bahaya, oh ya ini tuh nanti bisa bikin saya sakit kalau jatuh, tapi dorongan hati itu yang juga menjadi satu komponen yang mereka perlu responi dan belajar terus meresponi. Oke, jadi ternyata pandemi tidak hanya berat bagi anak, dan seperti Bu Irma sampaikan, berat untuk kita, badan kita tambah berat ya. Berat badan naik itu judulnya Pak Jose. Oke, ada Ibu Teringani. Ya, silakan Ibu. Iya Pak, saya terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Ya. Dalam mendidik anak, sering kita umpamanya dia tidak mau makan contohnya. Baru kita bilang gini, nanti saya nggak beli makanan yang kamu kalau kamu nggak mau makan gitu ya. Ada kita kasih perintah gitu. Kita nggak perintah sih. Kita kasih supaya dia bisa mau makan gitu. Jadi saya berpikir apakah ada nanti pengaruh tumbuh kembang anak kita itu hingga nanti dewasanya Pak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya anak-anak kita ini, adakah tip-tipnya atau cara-caranya supaya mereka ada minat membacanya gitu. Adakah tip-tip khusus supaya anak-anak kita ini ada minat bacanya gitu. Itu aja Pak. Baik, makasih Bu. Tadi Bu Bulan lupa saya. Bu Bulan mau tanya? Bulan Alita? Bu Bulan? Oke, saya ke Bu Kristiana dulu deh. Bu Kristiana ada pertanyaan? Aku dulu. Gimana cara untuk membantu anak satu mengingat konsekuensi sesuatu hal gitu, kayak misalnya karena kelasnya online kan, jadi sambil ngelihat gurunya atau dengerin pelajaran tuh nggak sadar makan pensilnya, ujung pensilnya itu udah diingetin berkali-kali tapi seringan lupa. Gimana cara bantu anak untuk ingat kalau misalnya kita makan pensil gitu kan nanti pasti kuman, bisa bikin sakit perut dan sebagainya. Terima kasih. Makasih Bu Kris. Ya ini menarik ya soal makan segala gitu ya. Saya jadi ingat ada anak-anak kecil kadang-kadang orang tuanya memberi nasihat seperti Upin Ipin tuh loh. Sok gigi mau cepat gitu ya. Jadi anak jadi ikut akhirnya, gampang ya. Saya mengharapkan nanti bisa ada buku-buku juga ya. Menjadi tools orang tua untuk bujuk anak makan. Wah ini makin banyak lagi proyeknya nih Bu Ellen. Bu Ellen, tanggapan Anda dengan Bu Teringani dan Bu Kris tadi mungkin singkat. Ya, terima kasih. By the way, kayaknya saya sudah bisa mulai bagi tugas. Bu Irma juga sudah mulai ada ide-ide kok untuk membuat buku. Jadi tadi sudah banyak hal yang bisa dipakai semua pihak untuk bisa membuat buku. Yang pertama adalah tadi kalau tentang menakut-nakuti anak. Kalau misalkan kalau kamu nggak makan, saya nggak kasih makan lagi ya. Balik lagi, bagaimana kita berusaha membuat komunikasi kita jujur dengan anak. Artinya kalau saya bilang saya nggak kasih makan lagi, apakah benar saya nggak mau kasih makan lagi? Kalau enggak kan berarti kita sedang tanpa sadar dan tanpa diniatkan, cuma memang terjadinya seperti itu gitu. Tanpa diniatkan, jadinya kita sudah melatih anak untuk tidak berbicara secara otentik, untuk tidak berbicara secara apa adanya, dan itu sangat berdampak ketika anak enggak ngomong doang, ya. Nanti itu juga menjadi sesuatu yang anak juga akan balik lagi modeling, gitu ya. Mengatakan sesuatu yang dia tidak mean it, dia tidak maksudkan. Jadi akan sangat menolong ketika kita berkomunikasi dengan anak. Komunikasi itu benar-benar komunikasi yang otentik dan komunikasi yang memang menjadi sesuatu yang kita ingin anak percayai. Supaya apa-apa yang kita katakan anak harus percayai. Kita nggak mau mengembangkan nanti di suatu hari anak jadi nggak percaya lagi sama apa yang kita katakan. Dan balik lagi, bagaimana cara kalau tadi membuat dia cepat makan? Selain dengan ancaman yang tadi tidak terlalu efektif sebenarnya, apalagi kalau ancamannya tidak otentik dan tidak menjadi sesuatu yang benar-benar kita lakukan, ada hal lain yang lebih positif, misalkan dengan kreativitas. Saya sempat lihat dulu,
saya lupa linknya, tapi kalau nanti teman-teman cari di YouTube pasti ketemu. Bagaimana seorang ayah sedang membujuk anaknya makan. Ya, ayah ini ada pesawat mau lewat, wah pesawatnya terbang, bum 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 bum, pesawatnya mau butuh bensin, coba mana bensinnya, gitu ya. Jadi kegiatan makan itu menjadi sesuatu yang menarik, ya bukan sesuatu yang makan gitu ya, tapi ayo kita makan. Jadi karena tadi anak-anak sudah dikatakan oleh Bu Irma, anak-anak itu sangat senang bermain, dunia mereka adalah dunia bermain. Jadi kalau kita bisa buat makan itu pun menjadi waktu bermain, biasanya itu akan lebih membuat anak open terhadap kegiatan tersebut dan anak mau jadi lebih berpartisipasi. Tapi dalam hal ini memang kita perlu sedikit kreatif lah untuk mengembangkan skenario-skenario bermain. Nah, hal ini kalau kita lakukan, dampak positifnya nggak cuma buat anak loh. Dan itu sudah dibuktikan dengan penelitian. Orang tua yang bermain itu lebih awet muda. Orang tua yang bermain itu lebih awet muda dibandingkan orang tua yang tidak bermain. Itu penelitiannya sudah ada. Jadi dampaknya nggak cuma buat anak, dampaknya juga buat kita ketika kita mau tetap menghidupkan jiwa bermain kita, sehingga kita juga bisa lebih nyambung gitu dengan anak-anak kita nanti. Jadi mungkin itu untuk poin yang pertama. Saya nggak tahu, mungkin dari Bu Irma ada tambahan untuk poin yang pertama ini, karena Bu Irma yang lebih banyak bergaul dengan anak-anak usia dini. Ya, jadi memang tadi ya, sebenarnya ketika dia mau makan nih, biasanya itu kalau dia udah anak usia sekolah, itu guru itu sangat membantu. Dan sekali lagi, buku cerita itu menjadi terapeutiknya tadi. Jadi bagaimana buku cerita ketika anak itu mau makan itu juga nih, berarti request lagi nih Pak Jose, anak mau makan bikin lagi nih bukunya, karena itu menjadi terapeutik. Betul, itu cerita itu menjadi terapi yang memang betul-betul ampuh ya kalau untuk di anak usia dini itu, gitu kan. Sehingga bagaimana kita juga bisa, baik kita sebagai orang tua ataupun mungkin nanti dengan gurunya, gitu kan, bisa bekerja sama. Dan kalau dia sudah usia 4 tahun, sebetulnya sudah bisa dijelaskan nih Mbak Ellen. Saya dulu punya pengalaman ya, anak saya juga dulu makannya agak susah gitu kan. Biasanya ya itu karena orang tua pengen cepet kan, kadang marah. Terus terakhir saya bilang gini, makan itu kebutuhan kita loh, kebutuhan diri kita gitu kan. Jadi kalau kita tidak makan, maka perut kita yang sakit gitu kan. Nah sekarang mama udah siapin nih, mau makan enggak gitu kan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tetapi nanti akan sakit gitu. Kalau sakit ditanggung sendiri ya. Terus anak saya malah bilangnya, kok gitu sih gitu caranya? Ya memang begitu gitu kan. Akhirnya malah mau makan ketika kita sampaikan hal begitu gitu. Jadi membangun pemahaman ya kepada anak. Dan membangun pemahaman itu caranya bisa macam-macam. Kalau anak yang lebih kecil mungkin tadi bisa melalui bermain. Tadi ya kayak disuapin pakai lagu atau pakai cara bermain gitu kan. Atau kadang meskipun tidak dianjurkan, ada juga yang jalan-jalan ya, nyuapin anaknya sambil jalan-jalan, meskipun sebenarnya itu kan tidak dianjurkan sebetulnya gitu kan. Itu dengan berbagai cara, intinya bagaimana kegiatan makan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Oke. Itu sebetulnya. Baik, ini ada pertanyaan juga tadi Bu, ini menarik, Bu Siti Masar. Ada anak suka berimajinasi hantu karena pengaruh cerita TV. Apa yang harus kita jelaskan kepada mereka? Tadi itu ada yang belum tip membaca ya, yang belum terjawab. Oh, ada lagi. Yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya itu yang tips membaca itu ya belum terjawab. Oh iya ya, gimana Bu Irma? Ya, tips membaca itu kebetulan anak saya yang paling gede itu dia senang membaca dan bisa membaca sejak 3 tahun tanpa saya ajarkan. Oh. Jadi ya tanpa saya ajarkan. Jadi gimana caranya? Caranya saya itu kebetulan mulai anak itu hamil, saya tuh memang senang baca gitu kan. Jadi ketika kita hamil anak tersebut tuh senang bacanya. Kemudian dia lahir, kita juga senang baca. Jadi kalau dia nyamperin kita, saya kasih tahu tuh. Saya waktu itu belum tahu Glendoman ya Mbak Ellen. Jadi kalau misalkan ada bukunya ini ya F gitu kan, dia lari lagi nanti dia Vera, kata saya, nanti dia lari lagi kemana, itu tanpa saya ajarkan baca 3 tahun itu bisa baca Kak, tanpa saya ajarin membaca. Jadi lingkungan di sini itu sangat berperan penting.
Jadi kalau anaknya mau senang baca, lingkungannya harus mendukung ke sana. Ya. Tuh, itu. Tadi Jadi Mbak Ellen kalau menyampaikan orang tentang tuanya suka modeling nonton- ya. Orang tuanya suka nonton drama Korea, drakor, Ya. yang baca susah ya Bu ya? Iya, susah lah. Kalau di rumahnya nggak pernah ada buku, gimana mau mencintai Ya. buku gitu kan? Ini berarti Jadi- yang di sini harus bertobat semua nih. Jadi lingkungannya yang harus memang disiapkan gitu kan. Oke, baik. Bu Yeti, saya ke Bu Yeti dulu. Bu Yeti ada pertanyaan nih, udah raise hand. Terima kasih, selamat siang Bu Ellen, Bu Irma, dan Pak Kang Jose. Saya punya anak, sudah umur 17 tahun, tapi dia takut dengan kecoa. Jadi misalnya kalau dia misalnya di kamar itu ada kecoa, itu dia takut, jadi dia benar-benar nggak mau masuk di kamar tersebut. Tapi herannya kalau dengan ular dia juga masih berani begitu. Jadi kenapa nggak tahu sampai sekarang, dan dengan cara apapun tetap dia takut sekali dengan kecoa dan laba-laba. Itu yang menghalangi pikirannya dia seperti itu. Mungkin itu aja, gimana caranya mungkin bisa menghilangkan rasa takutnya tersebut. Terima kasih. Ya, makasih. Kecoa. Wah, jangankan 17, saya aja takut, Bu. Gimana, Bu? Ketakutan mungkin secara umum kali, terhadap binatang juga kan ya? Itu bagaimana? Fobia-fobia itu. Oke, mungkin saya bisa bantu jelaskan dikit, nanti Bu Irma juga bisa menambahkan. Tadi Bu Irma mengatakan satu kata yang penting menurut saya, yaitu modeling. Nah, di dalam anak belajar termasuk tentang apa yang dia perlu takuti dan apa yang dia tidak perlu takuti, itu juga terjadi modeling sebenarnya. Contoh sederhana, kalau saya takut kecoa, saya punya anak kecil dan saya takut kecoa, saya nggak perlu ngomong ke anak saya, "Nak, nanti kalau ada kecoa jauh-jauh ya," gitu ya. Biasanya dia akan jauh-jauh sendiri kalau sayanya takut, karena dia ngelihat dari saya tiap kali ada kecoa saya takut. Dia akan belajar sendiri. Ya. Oh, ini sesuatu yang perlu ditakuti, karena dia mengamati bagaimana saya merespon. Jadi kalau saya takut kecoa, terus saya expect anak saya tidak takut kecoa, ya agak susah sih memang ya. Karena anak kan modeling, tadi sudah dikatakan oleh Bu Irma, anak itu modeling gitu. Jadi kalau kita mau anak yang tidak takut, kita pun harus bisa menunjukkan di depan anak, saya tidak takut, mungkin saya bisa deketin, atau saya usut apalah gitu ya, saya mesti bisa menunjukkan, karena anak kan belajar dari modeling kalau anak masih usia dini. Ya. Jadi itu yang kita perlu. Kemudian kalau sudah terlanjur, sayanya takut, kemudian anak saya mau nggak mau jadi takut, terus jadi gimana ya? Ya, saya selalu bilang banyak hal di dunia ini yang kita perlu respon. Termasuk salahnya ya, takut kecoa lah, takut ular, dan masih banyak hal lagi yang kita perlu respon di dalam hidup. Di sini kita perlu prioritas gitu ya, karena nggak mungkin waktu kita pakai untuk bisa meresponi semua hal. Artinya saya perlu bertanya kepada diri saya sendiri, apakah ini something yang signifikan dan prioritas untuk saya coba responi dan saya ubah. Baik. Karena untuk mengubah itu apakah bisa? Pasti bisa. Tapi kalau waktunya habis untuk itu, berarti kan akan ada waktu yang tidak bisa dipakai untuk hal yang lain. Nah, disinilah prioritas tadi bermain. Mungkin itu dari saya. Jadi, baik. Mungkin karena waktu, saya langsung aja dulu ini pertanyaan terakhir. Ibu Ludiawati, silakan Bu. Ya, selamat siang semuanya, Bu Ellen, Ibu Irma, Pak Yose. Berkaitan dengan tadi tentang makanan, bagaimana dengan anak yang kalau makan itu harus nonton televisi, atau modelnya itu harus dibawa jalan-jalan, jadi dia sambil naik, kalau di tempat kami ada beca, naik beca sambil jalan-jalan, naik beca sambil makan gitu. Nah, saya pernah mendengar itu akan mempengaruhi dengan konsentrasi anak di dalam belajar ke depannya. Apakah memang seperti itu dan bagaimana mengatasi? Ya. Terima kasih. Saya pikir tadi Bu Ludiawati mau mengatakan sambil jalan-jalan keluar kota gitu ya. Oh enggak. Bu Irma, silakan Bu membantu Bu Lydia. Jadi memang tadi juga disampaikan, seringkali orang tua itu mengajak anak-anaknya dari kecil nih. Kalau saya lihat dari bayi sebenarnya dari kecil tuh
pakai dorongan itu kan sambil disuapin gitu kan. Itu memang dari kecilnya dibiasakan seperti itu. Kita padahal sebetulnya kita harusnya membiasakan anak-anak itu duduk dari kecil tuh makan duduk di kursi bayi ya, biasanya kan ada di kursinya itu dibiasakan dari kecil. Jadi bagaimana pembiasaan dari kecil itu akan berpengaruh pada masa-masa yang akan datangnya. Dan tentu saja tadi ketika anak dibiasakan untuk fokus satu hal, gitu dia akan fokus terhadap makannya. Fokus ini sebenarnya pembiasaan juga bagaimana cara kerja otak gitu kan. Otak terbiasa fokus terhadap satu hal. Nah, ketika kita mengajak anak-anak itu makan sambil nyambil, anaknya udah lapar, ibunya masih asik ngobrol sama tetangga sambil jalan-jalan nih. Nah itu juga model-model yang nggak baik gitu ya, bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak tidak fokus terhadap satu hal, dan itu akan terekam di otaknya mereka. Nah sekarang bagaimana caranya? Maka caranya memang harus dibiasakan dari sejak awal Bu gitu kan. Nah tadi kata Mbak Ellen, kalau yang namanya rehab itu anggarannya lebih tinggi ya Mbak Ellen, pemikirannya harus lebih banyak juga. Jadi kalau rehab tentu saja merubah pembiasaan, dan merubah pembiasaan itu sesuatu yang tidak mudah gitu kan. Mungkin bisa sedikit-sedikit, misalkan kalau makan pagi duduk manis ya, karena kalau makan pagi itu kan semua orang kita harus buru-buru misalkan. Nanti kalau sore bisa jalan-jalan dulu. Jadi ada stepnya gitu, nggak langsung semua makan pagi siang sore kita duduk manis sih sekarang gitu, nggak begitu juga gitu. Perlu ada tahapan-tahapan. Mbak Ellen mungkin bisa membantu. Makasih Irma. Ya, udah lengkap banget tadi dari Bu Irma. Thank you Bu Ellen ya. Baik, saya pikir sudah melewati waktu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih mengalir. Terima kasih untuk peserta yang luar biasa berpartisipasi. Semoga kita mendapatkan insight, pencerahan, ataupun juga pengetahuan yang baru tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak kita khususnya di masa-masa pandemi ini. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ellen Patricia yang sudah melahirkan karya buku dongeng untuk anak-anak dengan tools untuk terapi ya, Vera Takut Gelap. Kita kasih aplaus dong untuk Ibu Ellen. Ini nggak mudah loh ya untuk menulis walaupun sederhana. Pasti membutuhkan proses yang lama gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Irma yang sudah mempertajam diskusi kita sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih dalam lagi tentang konteks dongeng, terapi, dan juga dunia anak. Sekarang kita belajar. Ya Bu, next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, Oke. Yosi akan membantu kita untuk foto bersama. Ya. Ya, baik. Kembali lagi bersama saya Yosi. Nah Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita sudah hampir di penghujung acara nih. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Jadi yuk kita open kameranya biar semua wajahnya terlihat di layar. Boleh? Yuk kita open kameranya dulu. Nanti kalau nggak open tidak terlihat. Iya, yuk. Tidak terlihat. Biar kelihatan nih, kita open dulu kameranya. Soalnya masih lumayan banyak yang belum open kamera. Oke. Oke. Halaman pertama sudah, Yosi? Saya hitung dulu ya, saya hitung dulu dari sekarang. 1, 2, 3. Ya. Oke, ada 4, 3 kali lagi ya. Halaman kedua sekarang. Ya, oke, sebentar. Saya hitung lagi. Pesertanya dari seluruh Indonesia ini. Ada yang sama buah hatinya di fotonya. Iya loh. Senang ya Bu ya, kalau bisa bareng-bareng ya. Ini ada dari Medan, dari Malang. Wah. Dan
bagus juga loh. Ini banyak bapak-bapaknya Mbak Ellen. Biasanya hanya ibu-ibu aja ya. Nah sekarang kan sudah Banyak mulai bapak. nih. Apakah ada kecenderungan yang positif Bu kalau bapak-bapak ikut? Iya dong, karena mendidik anak tuh bukan tugas ibu ya, tapi tugas bersama. Ya. Mungkin gara-gara pandemi bapak-bapak mulai peduli dengan anak-anak nih. Wah, bagus berarti Pak. Hikmah. Sudah Yosi? Ya, ini halaman ketiga, sebentar. Oh, 3. Ya. Ya. Lagi loading. Oke. Baik. Jadi setelah ini kita akan umumkan ya, kemarin sempat kita buat lomba. Ya, betul banget. Cerita tentang dongeng yang masih diingat. Dan apa nilai pembelajaran yang diambil dari dongeng ini. Kalau Bu Irma sendiri masih ingat nggak dulu dongengnya apa yang masih terkenang gitu? Saya kebetulan punya kakek yang senang mendongeng, kakek saya itu. Jadi kalau dulu saya injek-injek itunya apa badannya itu punggungnya. Nah, itu hadiahnya adalah didongengkan. Ada dongeng cerita yang saya orang Sunda ya, Nini Anteh. Nini Anteh itu adalah yang nungguin bulan dengan kucingnya. Gitu. Itu terus ada juga yang jadi banyak sekali cerita-cerita dari kakek saya yang saya masih ingat sampai sekarang. Jadi luar biasa ya cerita itu. Berapa puluh tahun lalu masih terkenang gitu, 40 tahun lalu mungkin ya. Kalau saya itu masih anak usia dini itu masih terkenang tuh sampai sekarang gitu, nggak hilang gitu. Bahkan ceritanya ada cerita bersambung gitu kan, jadi nggak beres dalam satu malam cerita itu, bermalam-malam gitu kan, bisa seminggu baru selesai ceritanya. Dan kita pasti nungguin tuh ceritanya, nanti malam cerita apa lagi nih, sambungannya gimana gitu. Itu padahal kakeknya mikir gitu, setelah ini apa ya gitu ya. Tapi saya punya pengalaman juga, saya kan juga karena saya punya pengalaman seperti itu, maka ketika anak-anak saya kecil, saya dongeng juga tuh, kalau anak-anak mau tidur tuh dongeng, tapi dongeng saya itu nggak pernah selesai. Tahu nggak kenapa Pak Jose? Nggak pernah selesai, karena anak sudah pernah selesai. Bukan, karena anak saya membelokkan dari skenario yang sudah saya buat. Jadi dia bikin sendiri ceritanya. Jadi saya tuh ceritanya misalkan kucing sama anjing bersahabat, terus kata dia enggak, kucing sama anjingnya nggak mau bersahabat, dia beranteman gitu kan. Jadi saya harus mikir lagi tuh ceritanya gimana. Jadi berbelok ceritanya itu. Jadi kreatif. Yosi sudah? Sudah. Oke, baik. Mungkin tidak perlu ditampilkan Yosi videonya karena harapan saya sudah ditampilkan. Nanti bisa dilihat di YouTube kita ya. Nanti kita share link ke ya. Oke. Apakah yang menjadi juara nih Yosi? Tapi sebelumnya saya informasiin dulu nih, jika pemenang yang nanti dipanggil namanya ternyata tidak ada, maka hadiahnya hangus dan akan diberikan pada pemenang selanjutnya. Oke, jadi mari kita simak baik-baik. Saya akan umumkan mulai dari juara ke-6 dulu ya. Oke. Nah, ya juara ke-6 kita di sini ada Victoria Tiffany Lim. Adakah adik Victoria atau perwakilan dari orang tuanya? Juara ke-6 ada dari Victoria Tiffany Lim. Adakah? Bisa. Oh iya, ada dari Pak Martin ya. Baik. Ada? Oke. Ya, lanjut. Lanjut untuk yang kelima dari Valeri Lim. Valeri Lim adakah? Yang kelima? Mungkin sama tadi, Victoria Lim sama. Oh iya, iya betul, sama ya berarti ya untuk perwakilannya ya. Ya. Selanjutnya yang selanjutnya yang keempat
Naysila Peter Gunawan. Naysila Peter Gunawan. Naysila Peter Gunawan adakah? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, yang ada dulu aja. Yang ada dulu ya, baik. Kemudian kita akan beralih. Oh ada. Oh itu Valeria. Untuk yang 3 besar. Nah yang ketiga dimenangkan oleh Arianti Lydia Hutapea. Arianti Lydia Hutapea. Adakah? Ada. Ada raise hand. Oke. Baik, selamat ya untuk pemenangnya. Kemudian yang kedua dari Lionel Christopher Chain. Lionel Christopher Chain. Ada. Oke, baik. Selamat untuk juara 2. Kemudian yang pertama kira-kira siapa ya? Posisi pertama berhasil direbut oleh Melivia, ada? Ada. Oke, baik. Josi, apa hadiahnya nih? Nah, untuk hadiahnya untuk juara pertama berhasil mendapatkan 1 juta rupiah. Kemudian juara kedua berhasil mendapatkan uang tunai juga 650.000. Juara ketiga berhasil mendapatkan uang 350.000. Dan untuk yang keempat sampai 6, nah itu akan mendapatkan buku Vera Takut Gelap yang baru tadi kita dengar. Nah, seperti itu. Selamat ya para pemenang. Dan yang belum menang nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Semoga kita ketemu lagi di acara-acara lainnya ya. Tetap semangat. Nah, ya ini ada usulan Bu ya, dari siapa tadi? Bagaimana kalau dibuat WA group? Pokoknya habis webinar buat WA group gitu ya. Penuh lama-lama kita. Kayaknya ada WA grupnya. Oh ada ya. Okay. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Yayasan Busermas, Ibu Ellen, Patricia, dan juga panitia. Terima kasih, dan juga Ibu Irma, sekali lagi terima kasih. Bu Irma. Terima kasih juga, senang diajak di sini, sehingga kita bisa belajar bersama. Dan juga untuk partisipan, semua peserta, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu kita belajar bersama-sama, saling menguatkan ya, saling berbagi pengalaman. Kiranya ini juga bisa berkelanjutan untuk membangun komunitas kita bersama ya. Kita saling bisa berbagi. Ada Ibu Ellen di sini, Ibu Irma yang bisa kita tanya-tanya, dan juga banyak konselor-konselor yang lain yang bisa membantu kita. Saya juga harus kita sudahi perjumpaan kita dan juga bedah buku kita Vera Takut Gelap, dan ditunggu karya-karya Bu Ellen dan juga mungkin Bu Irma yang selanjutnya yang bisa menjadi tools kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita tumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ini kayaknya nggak mau beban nih Bu. Sebelumnya mungkin dari Bu Marta untuk yang info buku lanjutan dari Vera and Sisters boleh diinfokan untuk lengkapnya, karena ini masih pre-launching ya. Apakah ingin Oke, mungkin saya bantu untuk menjelaskan ya. Jadi buku untuk yang Ellen, Pak Jose, boleh saya izin duluan ya, karena saya harus kembali ke meeting saya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Irma sudah bisa berbagi dengan kami. Iya, makasih ya. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Bu Irma. Sampai ketemu lagi. Irma. Ya, itu ada pertanyaan juga tentang 50 orang yang berhasil mendapatkan buku. Jadi nanti dari Bu Cynthia dan juga tim sudah men-screenshot di awal dan juga di akhir tadi. Siapa saja peserta yang masuk di Zoom Room di awal dan siapa saja peserta yang masuk di Zoom Room di akhir, dan nanti akan di cross check. Mereka-mereka yang hadir penuh dan itu nanti akan diurutkan, 50 pertamanya akan dihubungi untuk bisa dikirimi buku Vera Takut Gelap. Dan selama masih ada di Jabodetabek, ongkirnya juga free. Kecuali kalau di luar Jabodetabek nanti mungkin kita akan minta untuk bisa membantu membayarkan ongkirnya. Jadi itu untuk yang bukunya. Kemudian buku yang kedua pre-launch untuk yang untuk buku Vera Frustasi itu akan kita launch di tanggal 27 Juni. Jadi silakan Bapak Ibu mulai mencatat waktunya, itu hari Minggu. Dan Bapak Ibu pun akan
ada juga seminar Eating Intelligence in Coaching. Tara itu buku yang memang membahas motion coaching dengan perkataan frustasi. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bukunya, sekarang sedang ada pre-launch promo di mana Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 30% bila memesan, terlepas dari jumlahnya berapa. Pesan satu pun juga tetap 30%. Ya. Kalau yang sudah sekarang Vera Takut Gelap, kalau beli 100 minimal baru ada diskon. Tapi yang ini karena pre-launch, pesan satu pun dapat diskon 30%. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bukunya sementara masih kita jual di Shopee. Bapak Ibu bisa lihat di Shopee Penerbit Sarang Aksara, jadi itu nama penerbitnya, Shopee Penerbit Sarang Aksara, Bapak Ibu bisa beli di sana. Atau Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Marta yang ada di sini melalui nomor kontaknya, nanti Bu Marta akan infokan. Silahkan Bu Marta. 0811 0812 1144 99 41. Terima kasih. Thank you Bu Marta. Ya mungkin itu. Silahkan saya kembalikan ke Ibu Yosi untuk bisa menutup kita. Nah, udah nggak terasa ya, kita udah 2 jam nih kurang lebih bersama-sama. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan lagi kepada Ibu El Patricia dan Ibu Irma Yuliantina yang mungkin tadi udah duluan keluar, tapi nggak apa-apa. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah join dalam acara bedah buku ini. Semoga kita bisa ketemu di acara lainnya. Nah sekarang waktunya saya dan tim dari Heartline maupun dari Yayasan Bu Surmas harus pamit undur diri nih. Sampai ketemu ya di acara selanjutnya. Salam semangat, keep on growing and never give up. Terima kasih semuanya, sampai bertemu.